Pagi itu perubahan kecilnya nyaris tidak pantas disebut perubahan. Naya tidak menaruh sepiring pepaya potong di meja makan seperti biasanya. Hanya itu. Tidak ada suara piring pecah, tidak ada pintu dibanting, tidak ada kalimat yang sengaja dilontarkan untuk melukai. Di meja, yang ada hanya nasi hangat dalam rice cooker, telur dadar tipis yang tepinya agak terlalu kering, sambal terasi di mangkuk kecil, dan teko teh yang belum dituangkan. Namun justru karena kecil, hal itu seperti menyisakan ruang kosong yang terlalu mudah terlihat. Arman, yang selalu duduk di kursi dekat jendela dengan punggung agak membungkuk karena kebiasaan membaca berita di ponselnya sebelum berangkat kerja, sempat mengangkat wajah, melihat meja, lalu melihat Naya yang sedang menyendok nasi ke piringnya sendiri tanpa menoleh. Ia tidak bertanya. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa selain kantuk yang belum selesai. Tapi Naya tahu, karena selama bertahun-tahun ia hidup di rumah yang ritmenya tersusun oleh hal-hal kecil yang diulang tanpa perlu dibicarakan, ayahnya pasti sadar pepaya itu tidak ada. Ia juga tahu, ibunya, Ratih, yang sedang menuang teh sambil mengenakan daster biru muda dengan rambut disanggul seadanya, juga sadar dan memilih tidak menoleh ke mangkuk buah yang kosong. Rumah mereka bukan rumah yang penuh percakapan. Sejak lama, banyak hal dipelihara bukan dengan dibahas, tetapi dengan dibiarkan tetap pada tempatnya. Kalau kursi dipindah sedikit, semua orang tahu. Kalau panci dibalik arah pegangannya, Ratih akan membetulkannya tanpa komentar. Kalau Naya pulang 15 menit lebih lambat dari biasanya, Arman tidak akan bertanya langsung, tapi sorot matanya saat pintu dibuka sudah cukup untuk membuat jam dinding terasa berdetak lebih keras. Maka ketika pepaya tidak muncul pagi itu, perubahan itu bukan sekadar buah yang tidak disajikan. Itu adalah tanda bahwa ada satu kebiasaan yang sengaja dihentikan, dan yang paling membuat Naya tidak tenang bukan kemungkinan orang lain marah, melainkan kenyataan bahwa ia sendiri masih belum yakin kenapa ia melakukannya. Mungkin karena malam sebelumnya ia mendengar ibunya bercakap pelan di dapur dengan bibinya lewat telepon, mengira ia sudah tidur, dan mendengar kalimat yang seharusnya tidak menyakitkan bila ia tidak menaruh makna di sana. Anak perempuan kalau terlalu lama dibiarkan memilih, nanti lupa bahwa hidup itu bukan cuma soal mau atau tidak mau. Mungkin karena 2 hari sebelumnya Arman menyebut nama seorang lelaki anak teman lamanya, pegawai bank syariah di Tasikmalaya, dengan nada yang berusaha santai tapi justru terlalu rapi untuk disebut santai. Mungkin karena seminggu sebelumnya, saat Naya bilang ia mendapat kesempatan ikut program pelatihan 6 bulan di Jakarta dari kantor desain kecil tempatnya bekerja, Arman hanya diam beberapa detik sebelum bertanya, kalau 6 bulan di sana, nanti rencana yang lain mau ditaruh di mana? Seolah hidupnya sudah punya rak-rak yang dibuatkan orang lain, tinggal ia isi sesuai label. Atau mungkin, yang lebih jujur, karena selama ini ia selalu menaruh pepaya itu bukan karena siapapun sungguh menginginkannya, melainkan karena Ratih pernah sekali berkata bertahun-tahun lalu, "Bapakmu kalau pagi, harus ada buah sedikit, biar lambungnya enak." Dan sejak saat itu Naya, yang kala itu masih duduk di SMA dan merasa berguna jika bisa membantu hal-hal kecil, menjadikan sepiring pepaya sebagai salah satu bentuk ketenangan rumah. Ia melakukannya begitu lama sampai lupa apakah itu kebiasaan atau penyerahan diri. Maka pagi itu, tanpa berkata apa-apa, ia hanya memotong tidak ada apa-apa, menyapu meja tanpa menyiapkan yang biasa, dan menyadari bahwa tindakan kecil bisa terasa seperti melepaskan satu jahitan dari kain yang selama ini ditahan agar tidak sobek. "Kamu nggak sarapan?" tanya Ratih akhirnya, tapi pertanyaan itu diarahkan ke piring Naya yang hanya berisi sedikit nasi dan setengah telur, bukan ke mangkuk buah yang tak ada. "Sarapan," jawab Naya, "sedikit saja." Ratih mengangguk. Arman masih menatap ponselnya, ibu jari bergerak pelan, namun ketika Naya duduk, lelaki itu berkata tanpa melihat siapa-siapa, "Minggu depan hari Sabtu jangan pulang terlalu sore. Kita ke rumah Pak Hadi." Nadanya datar, sama seperti kalau mengingatkan bayar listrik atau servis motor. Naya tidak langsung menjawab, suara sendok di piring terdengar terlalu nyata. "Ada apa?" tanyanya, walau ia sudah menduga. Arman menaruh ponselnya menghadap bawah, silaturahmi. Ratih, yang sedang duduk sekarang, mengangkat cangkir tehnya, meniup sedikit, lalu menyesap. "Tidak membantu, tidak memperjelas. Aku ada kerjaan Sabtu," kata Naya. "Kerjaan kantor atau kerjaan lain?" Arman bertanya. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang tipis dan tajam di dalamnya,
seperti ia sedang memisahkan hal yang dianggap sah dari hal yang dianggap cuma alasan. Naya mengangkat wajah. Kerjaan kantor. Sabtu, ada revisi proyek. Klien minta cepat. Kantormu itu kecil, kata Arman, masih dengan nada yang berusaha terdengar netral. Kalau sampai Sabtu pun kamu harus ikut, berarti mereka nggak bisa atur kerja. Ratih menaruh cangkirnya terlalu hati-hati ketatakan. Suara keramik bertemu kayu begitu pelan sampai justru terasa sebagai isyarat. Naya menatap telur di piringnya. Ia tahu pola ini. Bukan hanya dari ayahnya, tapi dari banyak lelaki seusia ayahnya, dari para paman, tetangga, bapak-bapak selepas salat maghrib yang bercakap di depan musala dengan tangan di belakang punggung, mengomentari sesuatu seolah sedang menilai mutu barang, padahal yang sedang diukur sebenarnya kepatuhan. Naya dulu, waktu kecil, bangga ayahnya bukan tipe yang berteriak. Arman tidak pernah memukul meja, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, tidak pernah pulang membawa bau alkohol atau membuat ibunya menangis di depan orang. Ia datang tepat waktu, bayar tagihan tepat waktu, menyetrika sendiri ke meja kerjanya kalau Ratih sedang sakit, mengantar nenek ke puskesmas tanpa banyak bicara. Kebaikannya rapi, bisa dihitung, bisa ditunjukkan. Hanya setelah Naya lebih dewasa, ia mulai paham bahwa ada bentuk lain dari kekerasan yang tidak meninggalkan bunyi. Yakni ketika satu orang selalu bicara seolah ia paling tahu apa yang baik, dan orang lain lama-lama lupa bedanya antara dijaga dan diatur. Ini cuma satu Sabtu, kata Naya. Kalau memang cuma satu Sabtu, pindahkan, jawab Arman. Pak Hadi itu teman lama saya, kita sudah lama nggak ke sana. Naya ingin bertanya kenapa mendadak begitu penting, tapi bibirnya terasa kering. Ratih akhirnya berkata, nanti dibicarakan lagi, makan dulu. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi di rumah mereka seringkali nanti dibicarakan lagi, artinya perkara disimpan sebentar agar tidak menimbulkan keributan pagi-pagi, bukan benar-benar dibuka nanti. Arman tidak menjawab, ia mengambil teh, menyesap, lalu berdiri lebih cepat dari biasanya. Kursi bergeser sedikit. Ia membawa tas kerja sambil berkata, jangan biasakan semua ditentukan kantor. Keluarga juga ada waktunya. Kalimat itu diletakkan begitu saja di udara, seperti kertas yang ditinggalkan di meja, untuk dibaca siapapun yang merasa dituju. Setelah pintu depan tertutup, rumah kembali ke suara-suara biasa, kipas angin di ruang tamu, sendok Ratih mengikis sisa sambal, motor tetangga dinyalakan 2 kali sebelum hidup. Namun Naya merasa sesuatu sudah berubah bentuk. Ia tidak tahu apakah karena pepaya yang tidak ada, atau karena untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ayahnya menyebut rencana keluarga dengan cara yang begitu terang-terangan. Ratih mengumpulkan piring tanpa menatap anaknya. Naya tahu ibunya tidak suka makan terbengkalai di meja, jadi ia berdiri membantu, membuang sisa nasi ke tempat sampah organik, mencuci piring dengan sabun terlalu banyak sampai busanya tebal. Mereka bergerak berdampingan, seperti 2 orang yang hafal posisi tubuh masing-masing di dapur sempit itu, tetapi tidak cukup dekat untuk menyinggol percakapan yang sebenarnya. Bu, kata Naya akhirnya, menjaga suaranya tetap biasa, Pak Hadi itu yang anaknya kerja di bank? Ratih membilas panci kecil. Memang kita kesana buat apa? Ratih mematikan keran, mengibaskan air dari tangannya. Ya silaturahmi, Bu. Ratih menghela napas, bukan karena marah, lebih seperti orang yang lelah menahan pintu agar tidak terbuka terlalu cepat. Bapakmu cuma ingin kamu kenal lebih dekat. Belum tentu apa-apa. Kalau belum tentu apa-apa, kenapa aku harus pindah kerjaan? Kamu ini kalau bicara selalu langsung ke ujung. Ratih mengambil lap kain, mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. Enggak semua hal perlu dilawan dulu sebelum terjadi. Naya diam. Kata dilawan itu membuat dadanya mengencang. Ia tidak merasa sedang melawan. Atau mungkin justru selama ini ia selalu melawan dalam hati, hanya saja terlalu sopan untuk mengakuinya. Aku cuma mau tahu, katanya pelan. Ratih menatapnya sebentar. Di usia 52, wajah ibunya masih menyimpan jejak cantik yang lembut, tetapi bagian di sekitar mata sudah terbiasa menahan terlalu banyak pikiran. Ibu tahu kamu mau kerja, mau punya pengalaman, mau hidup nggak tergantung sama orang, katanya. Ibu ngerti, tapi bapakmu juga nggak tiba-tiba begini, dia merasa umurnya makin jalan, kamu anak satu-satunya, wajar kalau dia mikir jauh. Mikir jauh untuk siapa? Naya bertanya,
dan segera menyesal karena kalimat itu terdengar seperti tuduhan, padahal yang ia rasakan lebih rumit dari sekadar marah. Ratih tidak menjawab langsung. Ia melipat lap 2 kali, lalu meletakkannya di gantungan. Kadang orang tua itu memang susah bedain mana yang benar-benar untuk anak, mana yang sebenarnya supaya mereka sendiri tenang. Karena ibunya mengucapkannya sambil memandang ke arah jendela, kalimat itu terasa seperti pengakuan yang tidak sengaja lolos. Dan justru karena itu Naya tidak tahu harus menaruhnya di mana. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin mendorong pintu yang sedikit terbuka itu, tapi Ratih sudah mengambil dompet kecilnya dan berkata ia harus ke warung sayur sebelum ke tempat pengajian siang. Pembicaraan selesai bukan karena sudah tuntas, melainkan karena ada kegiatan lain yang lebih mudah dilakukan daripada menghadapi rasa tak nyaman. Sepanjang jalan ke kantor, Naya memikirkan kalimat ibunya berulang-ulang. Kota kecil tempat mereka tinggal tidak pernah benar-benar sibuk, tetapi pagi hari selalu punya cara membuat semua orang terlihat sedang mengejar sesuatu yang tidak terlalu besar, namun cukup penting untuk membuat langkah mereka cepat. Warung bubur ayam di ujung gang penuh kursi plastik yang sudah sebagian kosong, anak-anak SD dengan seragam merah putih menunggu jemputan sambil menggigit roti, suara dangdut lawas dari kios fotokopi bercampur klakson angkot. Naya naik motor tuanya, melewati toko bangunan, salon muslimah, toko emas yang rolling door-nya setengah terbuka, lalu berhenti di lampu merah yang sering macet bukan karena kendaraan banyak, melainkan karena semua orang merasa punya alasan untuk menyalip sedikit. Ia bekerja di studio desain yang menempati lantai 2 ruko sempit di atas toko alat tulis. Nama studionya haluan, terlalu besar untuk kantor berisi 4 orang dan 1 printer yang kadang harus dipukul sampingnya supaya kertas tidak miring. Namun Naya menyukai tempat itu justru karena ukurannya kecil. Tidak ada orang yang memandangnya seperti anak kecil hanya karena ia perempuan dan belum menikah, setidaknya tidak terang-terangan. Bosnya, Seno, lelaki 30-an yang bajunya sering kusut tapi briefnya selalu jelas, pernah berkata sejak awal, kalau kamu mau berkembang, di sini mungkin gak langsung besar uangnya, tapi kamu pegang banyak hal. Dan itu benar. Di haluan, Naya tidak hanya membuat layout brosur, ia juga ikut presentasi, ikut revisi konsep, ikut belajar kenapa klien seringkali tidak tahu apa yang mereka mau tetapi yakin bisa menilai hasil orang lain. Ia menyukai capek yang datang dari hal-hal seperti itu. Capek yang terasa miliknya sendiri. Pagi itu kantor masih sepi. Hanya Yudi, desainer senior yang suka membawa kopi sachet dari rumah dan menimbunnya di laci, sudah duduk sambil mengedit logo koperasi entah milik siapa. Tumben agak telat, katanya ketika Naya masuk. Macet. Lampu merah pasar? Iya. Naya menyalakan komputer. Ia sengaja tidak menceritakan apa-apa. Di sini ia ingin menjadi orang yang utuh tanpa harus menjelaskan konteks rumah setiap kali wajahnya sedikit murung. Namun pada pukul 11, ketika Seno memanggil semua orang ke meja besar untuk membahas proyek kafe baru, dan secara santai menyebut bahwa program pelatihan di Jakarta kemungkinan jadi bulan depan karena email konfirmasi sudah masuk, dada Naya kembali mengencang. Yang berangkat kemungkinan Naya sama aku, kata Seno. Tapi karena budget mereka akhirnya cuma kuat 1 orang full 6 months, kita bisa atur. Bisa jadi aku cuma awalnya, habis itu Naya lanjut sendiri beberapa sesi. Yudi bersiul pelan, bercanda. Wah, anak kota besar nih. Rina, admin yang usianya cuma beda setahun dari Naya tapi sudah punya 2 anak, tersenyum. Ambil, Nay, rugi kalau enggak. Naya mengangguk, menatap email print yang disodorkan Seno, melihat logo perusahaan besar di atas sana, tanggal, rincian modul, bahkan kemungkinan uang saku bulanan. Ia seharusnya senang. Ia memang senang, tapi perasaan itu tidak datang bersih. Seperti air yang dituang ke gelas yang dasarnya masih ada sisa teh semalam, warnanya berubah sedikit. Kamu kenapa? Seno bertanya setelah rapat selesai, dan yang lain kembali ke meja. Kelihatan gak yakin. Bukan gak yakin, jawab Naya. Cuma di rumah agak susah. Seno menyandarkan pinggang ke meja lain, tangannya menyilang. Orang tua, Naya tertawa kecil tanpa humor. Kelihatan, ya? Nggak susah nebak. Ia tidak memaksa. Itu salah satu hal yang Naya hargai darinya. Kalau kamu mau surat resmi, penjelasan, atau apapun buat meyakinkan mereka bahwa ini serius, kita bisa siapkan. Naya mengangguk lagi. Ia berterima kasih, lalu kembali ke layar,
Tetapi kata meyakinkan membuatnya letih mendadak. Sejak kapan hidupnya harus terus-menerus dibingkai agar tampak masuk akal di mata orang rumah? Sejak SMA ketika ia memilih jurusan IPS dan Arman diam 3 hari karena sebelumnya sudah membayangkan anaknya masuk IPA lalu jadi dokter. Sejak kuliah ketika ia diterima di kampus negeri di Bandung untuk desain komunikasi visual dan Arman bilang, jauh-jauh belajar gambar, sebelum akhirnya mengizinkan dengan syarat Naya kos di tempat anak kenalan Ratih dan pulang 2 minggu sekali, atau sejak setelah lulus, ketika ia menolak tawaran kerja di perusahaan besar di Jakarta karena Ratih bilang bapaknya tidak akan tenang, kalau anak perempuan tinggal sendiri terlalu jauh, lalu menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mungkin memang lebih baik memulai dari dekat rumah dulu. Banyak keputusan dalam hidup Naya tidak pernah benar-benar terasa seperti keputusan, lebih mirip hasil akhir dari serangkaian penyesuaian. Di kampus, ia dulu punya teman yang bisa berkata kepada orang tua mereka, "Aku mau ini," lalu memaksa dunia menampung kalimat itu. Naya iri, tapi iri yang diam-diam, karena di rumahnya kata mau punya reputasi buruk. Kata itu dianggap mentah, belum dipikirkan panjang, dekat dengan egois. Yang dipuji selalu kata sebaiknya, semestinya, pikirkan dulu, lihat nanti, jangan terburu-buru. Ia tumbuh dengan belajar mengganti keinginan menjadi alasan yang terdengar dewasa. Karena itu sekarang, di usia 27, ia bahkan sering tidak yakin mana yang benar-benar keinginannya, dan mana yang cuma bentuk paling rapi dari penurunan tuntutan. Siang menjelang, pekerjaan menumpuk, dan untuk beberapa jam Naya berhasil hanyut dalam hal-hal teknis, menentukan grid, mengganti font, memperhalus palet warna, membalas chat klien yang minta dibikin lebih mewah tapi tetap sederhana. Ketenangan seperti ini sering menolongnya, ketika mata dan tangan sibuk, isi kepala tidak perlu dipaksa berbaris. Namun menjelang asar, sebuah pesan masuk dari Ratih, "Pulang jangan malam, Bapak mau ngomong." Hanya itu. Tidak ada emoji, tidak ada tambahan apa-apa. Pesan biasa yang justru karena biasa terasa mengandung keputusan yang sudah disiapkan orang lain. Sepanjang sisa sore, Naya bekerja seperti orang yang berusaha menyelesaikan banyak hal sebelum lampu padam. Yudi sempat bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia bilang iya. Seno menawarkan untuk mengantar pulang kalau hujan karena langit memang mulai gelap. Ia bilang tidak usah. Dalam perjalanan pulang, hujan turun sedikit, cukup untuk membuat jalan berkilap dan pengendara motor menunduk sambil berharap tidak perlu berhenti mengenakan jas hujan. Naya melambat di depan rumah, melihat lampu teras sudah menyala padahal belum maghrib benar. Ratih sedang menggulung jemuran yang sempat diangkat setengah siang tadi. Arman belum tampak, tetapi sandal kerjanya sudah ada di rak. Rumah kecil itu, dengan cat krem yang mulai kusam dekat talang air dan pot lidah mertua di sisi pintu, tiba-tiba terasa seperti tempat yang terlalu mengenal dirinya. Ia masuk, menaruh tas, mengganti baju, membantu Ratih memotong kacang panjang tanpa diminta. Mereka tidak langsung bicara tentang pesan itu. Ratih menumis bawang putih, aroma minyak panas memenuhi dapur. Naya merapikan irisan tomat, lalu membasuh beras untuk besok pagi. Kegiatan itu menunda sesuatu, tapi juga membuat penundaan terasa resmi. Saat azan maghrib selesai, dan Arman keluar dari kamar setelah mandi, mengenakan kaos oblong dan sarung, mereka makan malam hampir tanpa percakapan. Televisi di ruang tengah menayangkan berita lokal dengan volume kecil. Seusai makan, ketika Ratih membawa piring ke dapur dan Naya hendak bangun membantu, Arman berkata, "Duduk dulu." Naya duduk lagi. Tangannya dingin. Arman duduk di seberangnya, bukan dengan gaya orang yang mau bertengkar, justru terlalu tenang. Itu membuat Naya lebih waspada. "Kamu Sabtu kosong kan?" katanya. "Pak Hadi sudah dikabari." Naya menatap meja kayu yang permukaannya sedikit menggelembung di sudut karena pernah kena air panas. "Aku belum bilang bisa. Sekarang saya minta kamu bisa." Ada sesuatu yang berubah saat ia memakai saya. Di rumah, Arman biasanya memakai bapak atau aku, tergantung suasana. Saya adalah bentuk jarak, bentuk keseriusan yang dipilih agar kata-kata terdengar lebih resmi, lebih sukar dibantah. Naya mengangkat wajah. "Aku juga sudah punya tanggung jawab kerja. Kerja terus yang kamu pikir, karena itu memang tanggung jawabku." "Tanggung jawabmu pertama ke keluarga." Naya ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas pendek. "Kalau keluarga selalu dipakai untuk memindahkan semua hal lain, kapan aku punya tanggung jawab ke diriku sendiri?"
Kalimat itu meluncur lebih cepat dari yang ia rencanakan. Setelah keluar, ia merasa sekaligus lega dan takut. Dari dapur terdengar suara piring diletakkan terlalu pelan. Ratih pasti mendengar semuanya. Arman tidak langsung marah. Ia justru menatap Naya seperti sedang mengukur dari mana kalimat itu datang. "Bapak enggak pernah larang kamu kerja," katanya. "Enggak pernah larang kamu kuliah. Enggak pernah tahan-tahan kamu di rumah. Tapi Bapak selalu menentukan batasnya. Karena Bapak tahu dunia itu seperti apa." "Dunia versi siapa?" Hening jatuh cukup lama untuk membuat pertanyaan itu terdengar kurang ajar. Arman menggeser badannya sedikit ke belakang. "Jangan jadi anak yang merasa semua pengalaman orang tua nggak ada gunanya cuma karena kamu sudah dapat sedikit kebebasan." Naya menunduk. Ia tidak ingin menang dengan cara membuat ayahnya tampak kolot. Itu terlalu gampang, dan tidak sepenuhnya benar. Ia tahu Arman bekerja keras sejak muda. Ia tahu ayahnya pernah jadi anak sulung yang menanggung sekolah adik-adiknya. Menunda banyak hal, hidup dengan ukuran layak yang disusun dari pengorbanan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih rumit. Orang yang paling banyak berkorban sering percaya mereka berhak menentukan cara hidup generasi sesudahnya, bukan sebagai balas jasa, tapi sebagai bentuk pengetahuan yang tidak boleh disia-siakan. "Aku nggak bilang pengalaman Bapak nggak ada gunanya," kata Naya pelan. "Aku cuma nggak mau hidupku selesai diputuskan sebelum aku sempat menjalaninya." Arman tertawa kecil, sangat kecil, tanpa senyum. "Selesai diputuskan, kamu bicara seolah kami mau menjual kamu. Bapak tahu aku nggak maksud begitu." "Terus apa?" Naya mendengar langkah Ratih berhenti di ambang dapur, tapi ibunya tidak masuk. "Aku capek," katanya akhirnya, dan ternyata itulah kalimat paling jujur yang bisa ia keluarkan. "Capek harus bikin semua yang aku mau terdengar pantas dulu baru boleh dipertimbangkan. Capek kalau setiap kali ada kesempatan, yang dilihat bukan aku mau berkembang, tapi aku menjauh. Capek kalau tiap keputusan selalu dibicarakan seolah yang paling tahu akibatnya itu bukan aku yang menjalanin, tapi orang lain." Arman diam. Wajahnya tidak merah, suaranya saat bicara lagi malah makin rendah. "Jadi selama ini kamu merasa ditahan?" Naya tidak langsung menjawab, karena ia tahu pertanyaan seperti ini sering menjebak. Kalau ia bilang iya, semua kebaikan ayahnya seolah terhapus. Kalau ia bilang tidak, semua yang baru saja ia ucapkan akan tampak berlebihan. "Aku merasa," katanya perlahan, "Bapak lebih tenang kalau aku dekat, kalau pilihanku masih bisa Bapak lihat bentuknya. Dan kalau sesuatu datang dari luar bayangan Bapak, itu selalu dianggap lebih berisiko daripada sebenarnya." Dari dapur, Ratih akhirnya masuk membawa teko air. Ia menaruhnya di meja padahal tidak ada yang minta minum. "Sudah," katanya, tetapi suaranya juga lelah, bukan tegas. Arman tidak menoleh ke istrinya. "Kamu tahu kenapa Bapak minta kamu kenal keluarga Pak Hadi?" tanyanya. Naya menggeleng sedikit. "Karena Bapak lihat kamu makin lama makin gak punya pegangan di rumah ini, pulang capek, makan sebentar, masuk kamar. Hari Minggu entah ke kafe, entah ketemu teman. Kamu ada di rumah tapi seperti numpang lewat. Bapak pikir mungkin kamu memang perlu mulai membangun hidupmu sendiri dengan arah yang jelas, bukan cuma kerja dari satu proyek ke proyek lain." Naya tercekat, bukan karena isi kalimatnya baru, tetapi karena untuk pertama kalinya ayahnya mengakui sesuatu yang selama ini hanya terasa sebagai tekanan samar, bahwa keinginannya menikah bukan semata soal usia atau kepantasan sosial, melainkan juga karena ia merasa kehilangan bentuk hubungan dengan anaknya sendiri. Penemuan itu tidak membuat Naya lunak. Justru menyakitkan, karena berarti semua dorongan, saran, pengaturan, diam-diam menyimpan unsur kepanikan yang dibungkus sebagai kepedulian. "Kalau Bapak merasa aku jauh," katanya, "kenapa yang dicari malah orang ketiga? Kenapa bukan ngomong ke aku?" Arman berkedip lambat, pertanyaan itu rupanya tidak ia siapkan. "Karena kalau diajak ngomong pun," katanya setelah beberapa detik, "kamu selalu sudah punya jawaban." Naya ingin menyangkal, tetapi tertahan. Ada bagian dari itu yang benar. Ia memang sering datang ke meja makan atau ruang tamu dengan seluruh tubuh dalam posisi waspada, siap membela diri bahkan sebelum ada serangan. Mungkin karena terlalu lama hidup dalam antisipasi membuatnya lupa cara menerima pertanyaan tanpa mengendus agenda di belakangnya. Ratih duduk di kursi ujung, meremas ujung jilbab rumahan yang sejak tadi tersampir di bahunya. "Naya," katanya hati-hati,
Bapakmu bukan mau memaksa cepat-cepat, cuma kenal dulu. Naya menatap ibunya. Kalau cuma kenal dulu, kenapa rasanya aku sudah harus tunduk dari sekarang? Mata Ratih berkabut sebentar, lalu jernih lagi. Karena di rumah ini, katanya pelan, kalau sesuatu sudah disebut sebagai niat baik, seringkali kita semua jadi takut kelihatan jahat kalau menolaknya. Kalimat itu membuat hening yang berbeda. Bukan hening marah, melainkan hening orang-orang yang mendengar sesuatu terlalu dekat dengan kenyataan. Arman akhirnya menoleh ke Ratih. Ada kekecewaan singkat di wajahnya, bukan karena dibantah keras, tapi karena istrinya memilih kata yang tidak berpihak rapi. Jadi sekarang saya yang bikin rumah ini seperti itu? Tanyanya. Ratih menggeleng cepat. Saya nggak bilang begitu, tapi maksudmu begitu. Saya cuma bilang kadang kita terlalu cepat memberi nama baik pada hal yang belum tentu tepat buat dia. Naya melihat sesuatu yang jarang. Ayah dan ibunya tidak sedang bertengkar, tapi berdiri di sisi yang tidak sama dari satu hal. Bukan sisi yang jauh, hanya tidak sama anak. Dan justru karena tidak biasa, pemandangan itu membuat Naya merasa bersalah, seolah kehadirannya memaksa dua orang yang sudah lama belajar menjaga rumah tetap utuh, kini harus memperlihatkan retak yang biasanya mereka tutup rapat. Ia tiba-tiba ingin mengakhiri semuanya. Mengatakan baik, ia akan datang Sabtu, mengatakan terserah. Mengembalikan ketenangan rumah meski dengan menelan lagi satu hal yang belum sempat hidup, tetapi sebelum ia sempat bicara, Arman berdiri. Nggak usah dibahas lagi malam ini, katanya. Saya capek. Ia berjalan ke teras depan, mengambil rokok dari saku sarung, sesuatu yang hampir tak pernah ia lakukan di dalam rumah, padahal ia sudah berjanji ke Ratih akan mengurangi. Pintu teras terbuka, udara malam masuk dengan aroma tanah yang masih basah. Ratih memejamkan mata sebentar, lalu bangun mengumpulkan gelas-gelas yang bahkan belum dipakai. Naya membantu tanpa kata. Di dapur, air keran mengalir terlalu deras. Ratih mencuci tangan yang sebenarnya bersih, lalu berkata sambil tetap memandang wastafel, "Kamu jangan merasa ibu nggak di pihakmu." Naya menyandarkan pinggul ke meja dapur. "Aku nggak mikir begitu. Tapi kamu mungkin juga nggak sepenuhnya salah kalau merasa ibu sering diam." Naya tidak menjawab. "Diam itu kebiasaan buruk," lanjut Ratih. "Awalnya kita pikir itu cara menjaga rumah. Lama-lama kita sendiri nggak tahu mana yang kita jaga, mana yang kita takuti." Naya menatap tengkuk ibunya. Ada uban kecil di bawah sanggul yang belum sempat dicabut. "Kenapa ibu nggak pernah bilang begitu dari dulu?" tanya Naya. Ratih mematikan keran. "Karena dari dulu ibu juga baru mengerti sedikit-sedikit." Ia membalikan badan, tersenyum tipis tapi lelah. "Dan karena memahami sesuatu sering datang terlambat, justru waktu kita sudah terlalu lama hidup di dalamnya." Setelah semua beres, Naya masuk kamar lebih awal dari biasa. Kamarnya kecil, dindingnya krem pucat, meja kerjanya menempel ke jendela samping yang menghadap tembok rumah tetangga. Di rak, ada beberapa buku desain, novel-novel lama, kotak berisi tiket bioskop yang tidak pernah ia buang, dan map coklat berisi berkas pelatihan Jakarta. Ia duduk di lantai, membuka map itu, membaca kembali surat resmi yang sudah berkali-kali ia hafal. Tanggal keberangkatan, durasi, fasilitas, nama narahubung. Semua tampak sangat masuk akal di atas kertas, seolah hidup hanya perlu diatur oleh poin-poin yang jelas. Tapi di luar kertas, ada ayah yang merasa anaknya makin tidak punya pegangan di rumah, ada ibu yang bertahun-tahun menjaga ketenangan dengan cara mengurangi dirinya sendiri sedikit demi sedikit, dan ada dirinya yang selama ini mengira perjuangannya cuma soal mendapat izin, padahal mungkin yang lebih sulit adalah menerima bahwa orang yang paling ia cintai bisa merasa kehilangan justru ketika ia mulai menjadi dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. "Pesan dari Seno, besok aku bikinin draft surat penjelasan buat orang tua ya, biar lebih formal." Naya menatap layar beberapa saat, lalu mengetik, "Boleh. Makasih." Setelah itu ia tidak segera tidur. Dari luar kamar, terdengar kursi teras digeser. Mungkin Arman masih duduk di sana, mungkin merokok kedua, mungkin hanya diam. Naya membayangkan ayahnya di bawah lampu teras yang kekuningan, dengan wajah yang dari samping selalu tampak lebih tua daripada dari depan. Untuk sesaat muncul dorongan sangat kuat untuk keluar, duduk di sebelahnya, dan berkata sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak membela diri, misalnya, "Pak, aku nggak mau jauh dari Bapak, aku cuman nggak mau hilang dari diriku sendiri."
tetapi ia tetap di kamar. Bukan karena tidak mau, melainkan karena ia belum tahu apakah kalimat sejujur itu akan terdengar terlalu terlambat, terlalu lembek, atau justru terlalu melukai. Ia berbaring, mematikan lampu, membiarkan cahaya dari luar masuk lewat celah tirai. Di rumah mereka, banyak hal selalu dimulai dari perubahan kecil yang nyaris tidak pantas disebut perubahan, piring buah yang tidak jadi ditaruh. Pesan singkat yang tidak panjang tapi cukup untuk mengubah suasana satu hari. Seseorang yang biasanya diam lalu mengucapkan satu kalimat terlalu tepat. Dan kadang-kadang, pikir Naya sebelum akhirnya memejamkan mata tanpa benar-benar tidur, hidup tidak pecah karena satu kejadian besar, melainkan bergeser pelan saat orang-orang yang saling menyayangi mulai berhenti memahami bahasa ketenangan satu sama lain. Pagi datang tanpa membuat rumah itu terasa lebih ringan. Justru karena malam sebelumnya tidak berakhir dengan ledakan, semuanya seperti dibiarkan mengendap dalam bentuk yang lebih susah disentuh. Naya bangun sebelum subuh, bukan karena tidur cukup, melainkan karena tubuhnya sudah lebih dulu menyerah pada kebiasaan. Selama beberapa detik ia berbaring menatap langit-langit kamar yang samar dalam gelap, mencoba mengingat apakah semalam ia sempat mendengar ayahnya masuk dari teras, apakah ada suara pintu kamar orang tuanya dibuka, apakah ibunya batuk kecil seperti biasa sebelum tidur. Ia tidak ingat, yang ia ingat hanya rasa tertahan di dada yang tidak selesai bahkan setelah matanya tertutup lama. Dari dapur terdengar bunyi panci disentuh pelan. Ratih sudah bangun. Naya duduk, mengenakan kardigan tipis, lalu keluar kamar dengan langkah yang otomatis dikecilkan seperti semua orang di rumah itu, seolah kesunyian pagi adalah sesuatu yang harus dihormati meskipun tak pernah ada aturan tertulis tentang itu. Di dapur, Ratih sedang menyalakan kompor. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, atau mungkin hanya belum siap dilihat. Ia menoleh saat Naya masuk, lalu kembali ke wajan seolah tidak ingin membuat pertemuan itu jadi peristiwa. "Bangun?" tanyanya. "Iya." "Air panas sudah." Naya mengangguk, mengambil gelas, menuang air dari dispenser. Ia menunggu beberapa saat, lalu membuka kulkas. Ada pepaya di rak bawah, sudah dipotong Ratih malam sebelumnya, disimpan dalam wadah bening. Naya memandanginya agak lama. Ratih pasti tahu ia melihat, namun ibunya tidak berkata apa-apa. Kesadaran itu sendiri sudah cukup membuat udara di antara mereka terasa seperti sesuatu yang harus dilangkahi hati-hati. Naya mengambil wadah itu, menaruh beberapa potong ke piring kecil, lalu meletakkannya di meja makan. Tangannya tidak gemetar, tetapi dalam tubuhnya ada rasa kalah yang datang terlalu cepat, dan ia segera membenci dirinya sendiri karena memaknai tindakan sesederhana menaruh buah sebagai bentuk kalah. Ia ingin percaya ia melakukan itu bukan karena tunduk, melainkan karena tidak ingin pagi dimulai dengan ketegangan yang bahkan belum punya kata. Namun pikiran seperti itu sering terdengar rapi hanya kalau diucapkan di dalam kepala. Di luar, yang tampak tetap saja penyesuaian, Ratih mematikan api, menuang sayur bening ke mangkuk. Ketika mereka duduk berdua sebelum Arman keluar kamar, ibunya berkata pelan, "Ibu yang motong semalam." Naya menatap piring pepaya itu. "Aku tahu. Bukan maksud ibu." Ratih berhenti, seperti orang yang tidak menemukan kelanjutan kalimat tanpa membuat semuanya terdengar lebih buruk. Naya membantu, "Bukan maksud ibu nyuruh aku." Ratih menarik napas pendek. "Ibu cuma nggak mau hal kecil jadi semakin besar?" Naya ingin bilang justru, karena semua hal selalu diperkecil, mereka jadi tidak pernah tahu kapan sesuatu benar-benar mulai besar. Tetapi ia melihat lingkar lelah di bawah mata ibunya dan menelan kalimat itu. Sebaliknya ia bertanya, "Bapak sudah bangun?" Ratih menggeleng. Semalam tidurnya juga nggak cepat. Lalu, setelah jeda yang terlalu hati-hati, ia menambahkan, "Naya, kalau nanti pagi ini bapakmu seperti biasa saja, jangan buru-buru pikir dia menganggap semua selesai. Kadang dia begitu kalau belum tahu harus mulai dari mana." Naya tidak menjawab. Ia tahu itu. Ia tumbuh dengan mengenali bahwa diam ayahnya tidak selalu berarti tenang. Kadang justru tanda bahwa sesuatu sedang disusun dalam hati dengan cara yang hanya dipahami ayahnya sendiri. Dan seringkali, ketika akhirnya keluar, yang keluar bukan perasaannya, melainkan kesimpulan. Arman muncul beberapa menit kemudian dengan wajah yang belum sepenuhnya siap menghadapi orang lain. Ia duduk di kursinya yang biasa, melihat meja, melihat piring pepaya, lalu menatap Naya sekilas. Tatapan itu singkat, nyaris tidak ada bentuknya,
tapi cukup untuk membuat Naya sadar bahwa ayahnya mencatat semuanya. Yang kemarin tidak ada, yang pagi ini kembali muncul, siapa yang menaruh, dan mungkin juga apa arti semua itu bila disambung dengan pembicaraan semalam. Tehnya masih panas? Tanya Arman kepada Ratih. Masih. Hanya itu. Pagi berjalan dengan percakapan seperlunya, masing-masing kata seolah dipilih bukan untuk mendekatkan, melainkan agar tidak menimbulkan tambahan. Sebelum berangkat kerja, Arman berdiri di dekat rak sepatu sambil mengenakan jam tangan, lalu berkata tanpa menatap Naya, Sabtu sore saja. Saya sudah bilang ke Pak Hadi datang habis asar. Kalimat itu tidak lagi bernada perintah setelanjang malam kemarin. Justru karena dibuat terdengar seperti penyesuaian, Naya merasakan sesuatu yang lebih rumit dari sekadar keras kepala. Ayahnya bergeser sedikit, tetapi tidak benar-benar mundur. Ia memberi ruang bukan karena mengerti sepenuhnya, melainkan supaya niatnya tetap bisa berjalan dalam bentuk yang dianggap lebih masuk akal. Naya menatap punggung ayahnya. Ada keinginan untuk berkata ia belum setuju, bukan soal jamnya, tapi soal keseluruhan rencana itu. Namun Ratih sedang berdiri di dekat sink, dan cara pundak ibunya menegang membuat Naya tahu satu kalimat lagi pagi ini bisa mengubah seluruh suasana rumah sampai malam. Aku usahakan, katanya akhirnya. Arman mengangguk kecil. Bukan tanda puas, hanya seperti orang yang menerima jawaban sementara karena belum punya tenaga untuk memaksa jawaban tetap. Setelah pintu tertutup, Naya duduk lagi sebentar, menatap teh yang mulai membentuk lapisan tipis di permukaan. Kenapa aku bilang begitu? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ratih. Ibunya datang membawa tasbih kecil yang tadi tertinggal di meja. Karena kamu capek juga? Jawabnya. Orang capek kadang memilih menunda perang, bukan kalah. Naya tersenyum hambar. Ia tidak yakin apakah itu hiburan atau peringatan. Di kantor, hari bergerak lebih lambat daripada biasanya. Seno menyerahkan draft surat keterangan untuk orang tua, lengkap dengan kop perusahaan, rincian pelatihan, alasan pentingnya keikutsertaan Naya, dan kalimat-kalimat formal yang terasa seperti jembatan antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar percaya satu sama lain. Kamu cek dulu, katanya. Kalau ada yang perlu ditambah, bilang. Naya membaca surat itu dari atas ke bawah. Semuanya masuk akal. Terlalu masuk akal, sampai terasa menyedihkan bahwa hidupnya perlu dibuktikan lewat bahasa resmi agar bisa dianggap sah di rumah sendiri. Tapi ia juga berterima kasih kepada Seno, pada caranya yang tidak mengasihani. Bagus, katanya. Makasih. Seno mengangguk. Aku nggak tahu ini akan membantu atau malah bikin makin formal, katanya setengah bercanda, tapi paling tidak mereka lihat ini bukan ide mendadak. Naya mengiyakan. Setelah Seno pergi, ia menyimpan surat itu di dalam map, lalu membukanya lagi beberapa menit kemudian, membaca bagian yang menyebut peluang karier dan peningkatan kompetensi. Kata-kata itu, yang biasanya membuatnya bersemangat, hari ini justru seperti datang dari hidup orang lain. Bukan karena ia tidak menginginkannya lagi, tetapi karena keinginan itu sedang harus berbagi tempat dengan banyak hal lain yang lebih lengket. Rasa bersalah, rasa jengah, rasa takut dinilai sebagai anak yang menolak keluarganya sendiri. Menjelang siang, ketika ia dan Rina makan soto ayam di warung dekat ruko, Rina tiba-tiba bertanya, "Kamu jadi berangkat ke Jakarta?" Naya memutar sendok dalam mangkuk. "Belum tahu, masalah rumah?" Naya mengangguk sedikit. Rina, yang biasanya banyak bicara tentang anak-anaknya atau cicilan rumah, kali ini diam lebih lama sebelum berkata, "Kadang orang tua itu bukan gak bangga. Mereka cuma takut kalau hidup anak jadi terlalu asing buat mereka." Naya tersenyum tipis. "Tetap capek, ya?" "Iya." Rina mengangkat bahu. "Tapi capek juga kalau kita terus menjelaskan. Lama-lama kita sendiri nggak tahu lagi sedang menjelaskan atau minta izin." Kalimat itu menempel di kepala Naya sepanjang sore. Sedemikian menempel sampai ketika seorang klien mengeluh warna poster terlalu muram, Naya sempat kehilangan fokus dan mengirim file versi yang salah. Yudi menegur dengan ringan, tapi cukup membuatnya malu pada dirinya sendiri. Ia benci membawa rumah ke meja kerja. Bukan karena rumah tak pantas dibawa, melainkan karena di tempat inilah ia biasanya merasa paling mampu berdiri sebagai dirinya sendiri. Jika bahkan di sini ia goyah, lalu di mana lagi ia bisa merasa utuh? Sore itu, sebelum pulang, ia mencetak surat dari Seno dan memasukkannya ke map cokelat.
Dalam lift ruko yang dindingnya dipenuhi stiker jasa les privat dan servis AC, ia memandangi pantulan wajahnya di logam kusam. Tidak ada yang berbeda secara nyata. Ia tetap perempuan 27 tahun dengan rambut yang mulai terlalu panjang karena belum sempat potong, tas kerja yang talinya sedikit mengelupas, dan mata yang cepat terlihat lelah kalau kurang tidur. Namun ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak besar dari luar, tapi bisa menggeser cara ia memandang rumah untuk waktu yang lama. Di perjalanan pulang, ia sengaja mengambil jalan sedikit memutar melewati alun-alun. Bukan untuk kemana-mana, hanya agar tidak sampai terlalu cepat. Menjelang maghrib, anak-anak kecil berlarian di lapangan rumput sambil mengejar gelembung sabun yang dijual orang keliling. Seorang ibu membenarkan jilbab anak perempuannya sambil memarahi dengan suara rendah. Dua remaja putri duduk berbagi satu cup es krim, tertawa begitu lepas sampai orang yang lewat bisa ikut merasa muda hanya dengan mendengarnya. Naya memarkir motor sebentar di pinggir, membeli air mineral, lalu duduk beberapa menit di bangku semen. Ia menatap orang-orang tanpa benar-benar melihat mereka satu-satu. Ia memikirkan rumah sebagai tempat yang selama ini ia bela juga, meski caranya berbeda dari ayahnya. Ia pulang, ia membantu ibunya, ia tidak mengambil keputusan paling liar yang pernah datang ke kepalanya. Ia menahan banyak hal supaya suasana tetap bisa ditinggali semua orang. Tapi mengapa? Bahkan dengan semua itu, ia tetap sering merasa posisi dirinya rapuh. Apakah karena dalam rumah seperti mereka? Kasih sayang sering diukur dari seberapa jauh seseorang mau menyesuaikan diri, bukan dari seberapa jujur ia bisa hadir. Pertanyaan itu membuat tenggorokannya terasa kering. Sesampai di rumah, ia mendapati Arman belum pulang. Ratih sedang melipat baju di ruang tengah sambil menonton sinetron sore dengan suara kecil. Naya duduk di lantai membantu tanpa diminta. Kaus-kaus ayahnya dilipat 4 persegi rapi, baju gamis pengajian ibunya ditumpuk terpisah, handuk dimasukkan ke keranjang plastik. Gerakan seperti ini biasanya menenangkan, karena tangan bekerja dan mata punya tugas sederhana. Namun sore itu, setiap lipatan justru seperti mengingatkannya pada cara rumah itu mempertahankan bentuk, dengan merapikan yang kusut secepat mungkin sebelum ada yang terlalu jelas melihat. Ini, kata Naya pelan, mengambil map dari tas dan menyerahkannya kepada Ratih. Surat dari kantor. Ratih membersihkan tangannya dulu sebelum menerima. Ia membaca halaman pertama dengan bibir sedikit bergerak, lalu menatap Naya. Resmi sekali, biar Bapak lihat ini memang bukan cuma keinginan aku. Ratih tidak segera menjawab, ia membaca lagi, lebih pelan. Ibu senang kamu punya orang kantor yang memperjuangkan. Kalimat itu, yang seharusnya hangat, entah kenapa membuat Naya merasa sedih. Mungkin karena ia tidak ingin sesuatu yang begitu penting dalam hidupnya terdengar seperti harus diperjuangkan orang luar dulu baru bisa dibicarakan di rumah. Ratih tampaknya menangkap sedikit perubahan di wajah anaknya. Bukan begitu maksud ibu, katanya cepat. Ibu cuma. Ia menutup map. Kadang keluarga sendiri memang paling susah percaya kalau anaknya sedang tumbuh ke arah yang gak mereka rancang. Naya menunduk memandangi tumpukan sarung bantal. Ibu percaya? Ratih menarik satu napas panjang. Ibu percaya kamu serius? Itu beda dengan ibu gak khawatir. Kalau ibu khawatir, apa yang ibu takutkan? Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Ratih mengusap kain baju dengan telapak tangan yang datar. Banyak, katanya jujur. Takut kamu sendiri di kota besar. Takut nanti kamu terlalu capek dan gak punya siapa-siapa dekat. Takut kalau sesuatu terjadi, dan ibu bapak cuma bisa dengar kabar lewat telepon. Takut kamu makin tahu hidupmu sendiri, dan akhirnya merasa rumah ini terlalu sempit. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan, dan mungkin paling diam-diam, ibu takut kalau kamu sudah benar-benar bisa tanpa kami, ibu gak tahu lagi harus jadi apa. Naya menoleh. Ia tidak menyangka kejujuran itu akan datang setelanjang itu. Ratih tersenyum kecil, malu pada dirinya sendiri. Jangan dilihat begitu, ibu tahu itu egois. Bukan egois, kata Naya cepat, meski ia belum sempat memikirkan apakah itu tepat. Cuma, ia kesulitan mencari kata yang tidak meremehkan perasaan ibunya. Cuma aku selama ini kira ibu lebih siap. Ratih tertawa kecil, pendek. Ibu juga kira begitu. Hening turun, tapi kali ini tidak langsung menyesakkan. Ada sesuatu yang pelan berubah ketika kekhawatiran diberi nama oleh orang yang memilikinya sendiri. Tidak serta-merta jadi ringan,
tetapi setidaknya tidak lagi menyamar sebagai kebaikan yang tak bisa diganggu-gugat. Malam datang. Arman pulang sedikit terlambat, membawa kantong plastik berisi roti tawar dan kopi sachet dari minimarket. Ia kelihatan lebih lelah daripada pagi tadi. Setelah mandi dan salat Isya, ia duduk di ruang tengah dengan koran lokal, yang sebenarnya sudah dibacanya setengah di kantor. Naya melihat Ratih menyimpan map coklat di atas meja, dekat jangkauan mata Arman, tetapi tidak langsung menyerahkannya. Ada kehati-hatian di sana yang begitu akrab, memilih waktu, memilih posisi, memilih nada, seolah kebenaran bukan sesuatu yang boleh disampaikan apa adanya, melainkan harus disiapkan seperti teh terlalu panas yang perlu ditiup dulu sebelum disodorkan. Saat iklan sabun lewat di televisi, Ratih berkata, "Tadi dari kantor Naya ada surat." Arman menoleh. "Surat apa?" "Penjelasan soal pelatihan itu." "Mana?" Ratih menyerahkan map. Arman membaca dalam diam. Naya duduk di kursi lain, kedua tangannya di pangkuan. Ia berusaha tidak mengamati wajah ayahnya terlalu teliti, tapi justru karena menahan diri, setiap perubahan kecil tampak lebih jelas, alis yang sedikit bergerak, bibir yang mengeras sebentar saat sampai pada bagian 6 bulan, jari yang mengetuk tepi kertas 2 kali. Setelah selesai, ia meletakkan surat itu di meja tanpa komentar. "Resmi," katanya akhirnya. "Iya," jawab Naya, hening lagi. Arman bersandar. "Kalau Bapak bilang ini bagus untuk kerja kamu maunya Bapak langsung setuju?" Pertanyaan itu terdengar seperti jebakan, tapi Naya lelah berputar-putar. "Aku maunya Bapak lihat ini penting buat aku sebelum Bapak memutuskan takut dulu." Arman tidak tersinggung secara terbuka. Ia justru memandang surat itu lagi. "Takut?" ulangnya, seolah mencoba rasa kata itu di lidah. "Kamu pikir Bapak ini cuma takut?" Naya menatap ayahnya. "Bukan cuma, tapi iya, ada itu." Arman menghela napas lewat hidung. "Bapak ini mungkin memang takut, tapi bukan takut yang kamu kira." Ia menggosok pelipisnya sebentar. "Waktu kamu kuliah di Bandung, tiap kamu telat angkat telepon, Bapak marah. Kamu pikir Bapak suka marah? Enggak. Bapak cuma nggak pernah belajar caranya khawatir tanpa jadi keras." Naya merasakan sesuatu dalam dadanya bergerak, bukan luluh, lebih seperti posisi benda yang selama ini menekan satu sisi bergeser sedikit. Ia tidak pernah mendengar ayahnya mengakui ketidakmampuan dalam bentuk seperti itu. "Tapi kalau setiap kali Bapak khawatir lalu yang aku terima kerasnya," katanya pelan, "aku jadi yang belajar takut juga." Ratih menunduk. Arman menatap anaknya cukup lama. Mungkin memang begitu. Tidak ada pembelaan cepat setelah itu. Justru karena ayahnya tidak langsung menutup celah yang baru terbuka, ruang tengah terasa lain, televisi masih menyala, suara iklan obat masuk angin terdengar absurd dalam percakapan yang mendadak terlalu pribadi untuk rumah mereka. Naya menyadari ia bisa menangis kalau terus duduk di situ, bukan karena sedih yang besar, melainkan karena letih yang lama sekali akhirnya disentuh dari sisi yang benar. Ia tidak mau menangis. Ia juga tidak mau menjadikan malam itu seperti momen pengakuan yang menyelesaikan semuanya. "Aku nggak minta Bapak nggak khawatir," katanya. "Aku cuma ingin khawatir itu nggak selalu berubah jadi batas yang harus aku patuhi." Arman mengusap dagunya. "Kalau Bapak kasih izin, lalu ternyata di sana kamu nggak kuat, kamu sendirian, kerjaan nggak seperti yang dibayangkan, terus kamu pulang dengan keadaan lebih buruk, apa yang harus Bapak lakukan dengan pikiran itu dari sekarang?" Pertanyaan itu jujur, dan justru karena jujur, Naya tidak bisa menolaknya begitu saja. Di banyak rumah, orang tua sering membicarakan masa depan anak seperti daftar risiko yang harus dicegah. Ia membencinya. Tapi malam itu ia tiba-tiba melihat sisi lain yang selama ini sengaja ia abaikan karena terlalu menyakitkan untuk diakui, bahwa beberapa bentuk kontrol lahir dari imajinasi bencana yang tak pernah berhenti bekerja dalam kepala orang tua, terutama ketika mereka merasa dunia sudah terlalu berubah, dan mereka tidak punya alat lagi untuk memprediksi apa yang akan melukai anak mereka. "Bapak nggak bisa menghentikan semua kemungkinan buruk," kata Naya akhirnya. "Dan aku juga nggak bisa hidup dengan menghindari semuanya." Arman tersenyum tipis, sangat tipis, tapi bukan senyum senang. "Kamu memang anak ibu dalam hal jawab." Ratih mengangkat mata, tampak ingin protes karena namanya disebut seolah-olah itu penjelasan, lalu membiarkannya lewat. Percakapan berhenti di sana sebentar. Ratih pergi ke dapur membuat teh untuk mereka bertiga.
Entah karena ingin membantu atau ingin memberi semua orang jeda untuk menata wajah. Ketika kembali, ia meletakkan cangkir dengan gerakan pelan. Arman mengambil satu, meniup, lalu berkata, "Sabtu tetap datang ke rumah Pak Hadi." Naya menegang lagi. Ternyata ia terlalu cepat berharap malam ini akan bergerak ke arah lain. "Bapak, dengar dulu." Suara Arman tidak keras. "Datang bukan berarti langsung apa-apa. Bapak nggak akan paksa kamu jawab atau setuju apapun. Anggap itu hormat karena Bapak sudah bicara ke orang. Setelah itu, soal pelatihan Jakarta kita bicarakan lagi." Ratih menatap suaminya, lalu Naya. Jeda itu pendek, tetapi cukup bagi Naya untuk merasakan betapa rumitnya tawaran tersebut. Dari satu sisi, ayahnya memang bergeser, tidak memaksa keputusan, mengakui pelatihan itu patut dibicarakan. Dari sisi lain, ia tetap menaruh anaknya dalam posisi harus mendahulukan kehormatan sosial yang sudah terlanjur ia bangun. Yang berubah bukan pola dasarnya, hanya cara membungkusnya. Dan justru itu yang membuat Naya sulit menentukan apakah ia harus menganggap ini kemajuan atau bentuk lain dari hal yang sama. "Kalau aku datang," katanya hati-hati, "aku datang bukan karena aku setuju arahnya. Bapak dengar, dan nanti soal Jakarta, aku mau itu dibahas sebagai hidup aku, bukan sebagai ancaman untuk rumah." Arman menyesap teh. "Kamu suka sekali bikin kalimat besar. Karena kalau nggak dibikin jelas, nanti artinya pindah lagi." Arman menatapnya, lalu untuk pertama kalinya malam itu sudut bibirnya bergerak sedikit, hampir seperti ingin tersenyum tetapi tertahan oleh kebiasaan. "Keras juga kamu sekarang." Kalimat itu bisa terdengar sebagai kritik, tapi ada sesuatu di nadanya yang tidak sepenuhnya begitu. Naya tidak tahu harus menaruh perasaan kecil yang muncul karena mendengarnya. Ia tidak ingin lapar pada pengakuan sekecil apapun dari ayahnya. Tetapi tubuhnya ternyata tetap mencatat ketika untuk sekali ini kekerasannya disebut tanpa langsung dianggap pembangkangan. "Aku dari dulu begini," katanya. "Cuma baru kelihatan." Setelah itu, pembicaraan berpindah ke hal-hal lain yang tidak penting, harga cabai yang naik, tetangga depan gang yang motornya hilang helmnya, sepupu jauh yang anaknya masuk pesantren. Perpindahan itu tidak alami, tapi juga tidak sepenuhnya palsu. Keluarga mereka memang sering bergerak seperti itu, dari satu titik yang terlalu dekat dengan luka menuju hal-hal biasa agar rumah tetap bisa dipakai tidur. Namun malam itu, di balik pembicaraan yang tampak ringan, Naya merasakan sesuatu belum selesai dengan cara yang lebih jujur daripada sebelumnya. Bukan lagi sekadar tembok yang tak bisa ditembus, melainkan lorong sempit yang sudah terbuka sedikit, cukup untuk melihat bahwa masing-masing dari mereka sebenarnya sama-sama takut kehilangan, hanya memilih bahasa yang berbeda untuk menyebutnya. Hari Sabtu datang lebih cepat daripada yang diinginkannya. Sejak pagi, rumah bergerak dalam kesibukan yang tidak berlebihan tapi cukup untuk membuat semua orang sadar bahwa sore nanti bukan sore biasa. Ratih mengeluarkan gamis terbaiknya yang tidak terlalu mewah, menyetrika kerah baju koko Arman, lalu sempat mengetuk pintu kamar Naya sambil membawa blus krem yang jarang dipakai anaknya. "Ini bagus kalau dipakai," katanya. Naya yang sedang duduk di lantai menyelesaikan revisi layout di laptop menatap blus itu beberapa detik. "Kalau aku pakai yang biasa?" Ratih berdiri di ambang pintu. "Tidak masuk?" "Boleh. Ibu cuma menawarkan." Tapi cara tangannya memegang gantungan baju itu membuat tawaran terasa, seperti ujian kecil yang jawabannya sudah punya penilaian. Naya menarik napas. "Aku nggak mau terlihat seperti sedang diperkenalkan." Ratih menunduk sebentar ke blus itu, lalu mengangguk. "Baik." Ia hendak pergi, tetapi Naya tiba-tiba merasa kejam. "Bukan salah ibu," katanya. Ratih menoleh. "Ibu tahu." Lalu dengan suara yang lebih lembut, "Tapi kadang yang bukan salah kita pun tetap kita yang bawa." Naya berhenti bekerja setelah zuhur. Ia mandi lebih lama dari biasa, mengenakan kemeja lengan panjang warna biru abu-abu yang rapi tapi tidak manis, celana hitam, dan jilbab yang ia pilih karena paling netral. Di cermin, ia tampak seperti dirinya sendiri yang sedang berusaha menolak interpretasi orang lain sebelum interpretasi itu sempat lahir. Sore ketika mereka berangkat, langit cerah, udara agak panas, jalanan penuh orang pulang dari pasar. Naya duduk di kursi belakang mobil sewaan yang dipakai karena Arman merasa pergi bertiga dengan motor tidak pantas untuk kunjungan seperti ini. Sepanjang jalan, Ratih sesekali membetulkan ujung jilbab atau menanyakan apakah amplop titipan untuk istri Pak Hadi sudah dibawa.
Arman menyebut arah dengan suara pendek kepada sopir, lalu lebih banyak diam. Naya menatap keluar jendela, deretan toko bahan bangunan, penjual es tebu, anak-anak bersepeda tanpa sandal, gang-gang sempit yang masing-masing mungkin menyimpan keluarga lain dengan bentuk ketenangannya sendiri. Rumah Pak Hadi berada di kompleks yang lebih rapi daripada lingkungan mereka, dengan halaman depan yang ditanami pucuk merah dan pagar putih yang catnya masih terlihat baru. Begitu turun dari mobil, Naya langsung tahu ia tidak akan bisa menjalani sore itu sebagai sekadar kunjungan biasa. Bukan karena ada sesuatu yang mencolok, melainkan karena semua orang terlalu sadar sedang berusaha tampak tidak mencolok. Istri Pak Hadi menyambut Ratih dengan hangat yang sedikit terlalu siap. Arman berjabat tangan lebih lama dari kebiasaan. Di ruang tamu, ada kue-kue basah di meja, teh manis, dan sofa coklat yang dudukannya masih kaku. Naya duduk tegak, menjawab pertanyaan seperlunya tentang kerja, kantor, dan dulu kuliah di mana. Anak lelaki Pak Hadi, Faris, muncul beberapa menit kemudian mengenakan kemeja lengan pendek dan wajah yang juga tampak disiapkan untuk situasi ini. Ia sopan, tidak membual, tidak mencoba terlalu akrab. Dan justru karena itu, Naya tidak bisa membencinya untuk mempermudah segalanya. Percakapan bergerak pelan, kadang mengalir, kadang tersendat. Orang tua mereka bicara tentang teman lama, sekolah anak, harga tanah, orang yang sekarang tinggal di Bandung. Sesekali Naya dan Faris diberi ruang untuk saling bertanya, tapi ruang itu selalu terasa diawasi dari kejauhan. Kerja di desainnya? Tanya Faris. Iya. Sering harus lembur? Kadang. Faris mengangguk. Kerja kantor saya juga begitu. Orang rumah kadang pikir kalau duduk depan komputer itu nggak capek. Naya menoleh sedikit. Ada kemungkinan ia hanya sedang mencoba mencari topik aman, tapi ada juga sesuatu yang terdengar sungguh-sungguh. Iya, katanya. Capeknya sering gak kelihatan. Faris tersenyum kecil, lalu minum tehnya. Tidak ada percikan apapun, tidak ada tanda khusus. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama cukup sopan untuk tidak menjadikan pertemuan itu lebih canggung daripada yang sudah pasti. Dan mungkin justru itu yang membuat Naya semakin jemu. Karena tidak ada yang secara jelas salah, ia jadi tidak punya alasan kuat untuk menolak selain dirinya sendiri. Padahal di rumah seperti mereka, alasan yang hanya berbunyi aku tidak ingin sering dianggap terlalu tipis untuk berdiri. Menjelang maghrib, ketika para orang tua pindah pembicaraan ke teras belakang dan untuk beberapa menit ia benar-benar tinggal berdua dengan Faris di ruang tamu, lelaki itu berkata pelan tanpa menatap langsung, kalau Mbak Naya merasa tidak nyaman, saya juga paham. Naya memandanginya. Faris tampak sedikit kikuk, tetapi tidak sedang mencoba memancing simpati. Maksud saya, lanjutnya, orang tua Kazang merasa mempertemukan itu sama dengan membantu. Padahal belum tentu yang ditemui perlu dibantu. Naya tidak tahu harus tersenyum atau waspada. Kamu juga merasa begitu? Faris mengangkat bahu tipis. Saya datang karena ayah saya bilang keluarga teman lama, sopanlah kalau dikenalkan, habis itu ya tergantung masing-masing. Kalimat itu sederhana, tapi dalam diri Naya ia bekerja seperti udara yang mendadak masuk ke ruangan pengap. Bukan karena Faris menjadi menarik, melainkan karena untuk pertama kalinya sore itu ada seseorang yang tidak berpura-pura pertemuan ini netral, tanpa sekaligus memaksanya menjadi besar. Makasih, kata Naya. Faris tersenyum sopan. Sama-sama. Ketika mereka pulang, langit sudah gelap sepenuhnya. Di mobil, Ratih tampak lebih tenang daripada berangkat tadi. Arman duduk di depan, bahunya tidak setegang biasa. Naya menatap bayangan wajahnya sendiri di kaca jendela yang bertumpuk dengan lampu-lampu jalan. Ia seharusnya lega karena sore itu lewat tanpa kejadian yang membuatnya meledak. Tetapi kelegaan itu tidak bersih. Ada rasa aneh seperti habis melewati sesuatu yang tidak melukai secara langsung, namun meninggalkan bekas karena memaksanya melihat betapa mudah hidupnya bisa terus didorong ke arah tertentu hanya lewat sopan santun, niat baik, dan sedikit demi sedikit penyesuaian. Sesampainya di rumah, setelah Ratih masuk ke dapur untuk menyalakan dispenser dan Arman meletakkan kunci di meja, ayahnya menoleh kepada Naya dan berkata, setidaknya sekarang kamu sudah lihat, Bapak tidak asal pilih. Kalimat itu, yang mungkin dimaksudkan sebagai penenang, justru membuat perut Naya terasa kosong. Karena di dalamnya tetap tersimpan keyakinan lama yang belum bergeser, bahwa persoalan utamanya adalah mutu pilihan ayahnya, bukan hak anaknya untuk menentukan arah sendiri.
Ia memandang ayahnya beberapa detik, lalu berkata dengan suara yang ia jaga agar tidak pecah, "Justru itu, Pak. Bukan soal asal atau tidak." Wajah Arman berubah sedikit, cukup untuk menunjukkan ia paham kalimat itu tidak ringan. Namun sebelum salah satu dari mereka meneruskan, Ratih memanggil dari dapur, menanyakan siapa yang mau teh. Ruang di antara mereka kembali terpotong oleh hal biasa. Tetapi kali ini Naya tahu potongan itu tidak benar-benar menutup apa-apa. Ia berdiri masih dengan tas tergantung di lengan, merasakan lelah yang datang bukan dari sore itu sendiri, melainkan dari kesadaran yang makin jelas bahwa beberapa hal dalam rumah ini memang sudah mulai bergeser. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu, apakah pergeseran itu akan membawa mereka saling mendekat, atau justru membuat setiap kata, sesudah ini harus dicapai dengan harga yang lebih mahal itu. Malam itu Naya tidak langsung menjawab panggilan Ratih dari dapur. Ia masih berdiri di ruang tengah, tasnya belum dilepas, menatap meja kayu tempat kunci mobil diletakkan dengan bunyi kecil yang tadi sempat terdengar biasa. Tetapi sekarang memantul di kepalanya. Seperti penanda bahwa setiap hal di rumah ini selalu kembali ke posisi semula lebih cepat daripada orang-orang di dalamnya sempat mengerti apa yang telah berubah. Arman akhirnya berjalan ke dapur tanpa menunggu jawaban Naya, seolah percakapan yang tadi hampir terbuka bisa dibiarkan menggantung dulu karena ada ketel, ada teh, ada kebiasaan-kebiasaan yang lebih mudah dipegang. Naya masuk kamar, menutup pintu tidak rapat, lalu duduk di tepi ranjang tanpa melepas jilbab. Wajah Faris lewat lagi di kepalanya, bukan sebagai kemungkinan, bukan juga sebagai ancaman, hanya sebagai bukti betapa situasi yang tidak terasa jahat justru bisa lebih sulit ditolak. Kalau lelaki itu menyebalkan, sombong, atau terlalu percaya diri, mungkin Naya bisa pulang dengan kemarahan yang lebih bersih. Tetapi sore tadi hanya memperlihatkan padanya satu hal yang jauh lebih melelahkan, bahwa ayahnya tidak merasa sedang menekan, di matanya, ia sedang mempersempit ketidakpastian, sedang membuat jalan hidup anaknya lebih teratur, lebih bisa dipahami, lebih dekat dengan bentuk keselamatan yang ia kenal. Dan karena niat itu tidak bisa dengan mudah disebut buruk, Naya malah merasa seluruh argumennya tampak kurang ajar setiap kali diucapkan keras-keras. Ia membuka jilbab, melipatnya asal, lalu merebahkan badan tanpa menyalakan lampu. Dari luar kamar terdengar suara televisi dikecilkan, piring diletakkan, langkah Ratih yang selalu bisa dikenali Naya dari ritme sandalnya. Ia menutup mata, tetapi yang muncul justru wajah ayahnya ketika berkata, "Bapak tidak asal pilih." Kalimat itu mengandung sesuatu yang telah lama menjadi pusat banyak pertengkaran kecil di rumah mereka, keyakinan bahwa persoalan utama hidup anak adalah kualitas keputusan orang tua, bukan ruang untuk anak memutuskan sendiri. Naya sadar ayahnya tidak melihat perbedaan itu sebagai perbedaan. Mungkin bagi Arman, hak memilih justru hanya berarti memilih di antara hal-hal yang sudah dipastikan aman oleh orang yang lebih tahu. Mungkin itulah bentuk kasih sayang yang ia warisi, yang begitu lama ia anggap wajar sampai sekarang, ketika anaknya sudah dewasa, ia masih tidak benar-benar paham kenapa kebaikan yang terukur bisa terasa seperti dinding. Pagi Minggu datang dengan suara hujan tipis di atap seng belakang rumah. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat udara lebih lembab dan halaman depan berbau tanah basah. Ratih sudah bangun lebih dulu dan sedang mengiris bawang di dapur ketika Naya keluar. Arman duduk di meja makan, tidak membaca apa-apa, hanya menatap gelas tehnya. Ada sesuatu pada cara ia duduk yang membuat Naya sadar ayahnya pun mungkin tidak tidur enak. Mereka saling memberi salam seperti biasa. Ratih bertanya apakah Naya mau tempe goreng atau telur ceplok. Semua terdengar normal, bahkan terlalu normal, dan justru itu membuat Naya merasa agak sesak, seolah rumah ini punya bakat alamiah untuk menutupi apapun dengan rutinitas, sampai orang-orang di dalamnya sendiri meragukan apakah yang mereka rasakan semalam betul-betul terjadi. Saat sarapan hampir selesai, Arman berkata, "Tadi pagi Pak Hadi kirim pesan, bilang senang bisa silaturahmi." Nadanya datar, seperti menyampaikan kabar sopan yang tak menuntut jawaban. Naya menaruh sendoknya perlahan. "Bagus," katanya, dan suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, terlalu tipis untuk sebuah jawaban yang sebenarnya mengandung penolakan diam-diam. Arman mengangguk, tidak melanjutkan. Namun beberapa menit kemudian, ketika Ratih sedang berdiri mengambil sambal, ia menambahkan, "Faris juga katanya anaknya baik, nggak banyak macam." Kalimat itu jatuh dengan kelembutan yang justru terasa lebih berbahaya daripada desakan terang-terangan.
Naya tidak menjawab. Ia tahu kalau ia membalas sekarang, pagi akan rusak. Tetapi diam juga membuat dirinya sendiri jengkel, seolah kesopanan di rumah ini selalu meminta pengorbanan dari pihak yang lebih muda. Setelah sarapan, Ratih mengajaknya membereskan lemari dapur yang sudah lama berantakan. Kegiatan itu seperti alasan yang disediakan rumah, untuk membiarkan dua perempuan berbicara tanpa harus saling memandang. Sambil memindahkan toples tepung dan botol kecap, Ratih berkata pelan, "Semalam bapakmu nggak ngomong apa-apa lagi setelah kamu masuk kamar." Naya mengeluarkan stoples kerupuk dari rak bawah. "Aku juga nggak tanya. Ibu tahu." Ratih mengelap satu rak dengan kain basah. "Dia pikir kamu marah." Naya nyaris tersenyum hambar. "Aku memang marah." "Beda?" Ratih menaruh toples kembali dengan hati-hati. Marah yang seperti apa, itu yang dia nggak tahu. Naya berhenti sejenak, memandangi cap jari tepung di ujung kukunya. Ia ingin mengatakan bahwa selama ini justru ia yang lebih sering tidak tahu marah ayahnya seperti apa, karena semua bentuknya hadir sebagai aturan, kekhawatiran, atau nada kecewa yang dibungkus rapi. Tapi ia menahan itu. "Bu," katanya akhirnya, "kalau aku bilang aku sama sekali nggak tertarik memikirkan Faris, ibu akan anggap aku keterlaluan?" Ratih tidak langsung menjawab. Ia membuka toples lama berisi bumbu kering, mencium isinya, lalu menutup lagi. "Ibu akan anggap kamu jujur," katanya. "Tapi jujur itu nggak selalu membuat keadaan lebih mudah. Kalau nggak jujur, kadang lebih rapi, tapi lebih lama selesai." Naya tersenyum kecil. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang ibunya katakan juga tentang hidupnya sendiri, meski tanpa menyebutnya. Hujan berhenti menjelang siang. Naya masuk kamar untuk bekerja dari laptop, menyelesaikan revisi yang kemarin belum tuntas. Ia sengaja menaruh earphone di telinga meskipun tidak memutar apa-apa, hanya agar rumah tampak punya batas antara dirinya dan suara-suara di luar. Namun bahkan dengan itu, ia tetap mendengar Arman menerima telepon di ruang tamu, suaranya lebih ramah dari biasanya, sempat tertawa kecil 2 kali, lalu menyebut nama Pak Hadi. Naya menatap layar laptop tanpa benar-benar melihat desain di depannya. Sesuatu dingin merambat naik dari perutnya. Tidak ada isi percakapan yang bisa ia dengar jelas, hanya potongan-potongan suara yang cukup untuk menyalakan dugaan. Ia menunggu sampai telepon ditutup, lalu duduk beberapa menit tanpa bergerak. Yang membuatnya paling lelah bukan kemungkinan bahwa ayahnya sedang melanjutkan pembicaraan itu, melainkan kenyataan bahwa ia sudah bisa membayangkan logika di balik semuanya. Setelah silaturahmi yang baik, tentu wajar kalau hubungan tidak diputus begitu saja. Paling tidak, lanjut ngobrol dulu, jangan menutup pintu sebelum melihat, semuanya pelan-pelan. Kata pelan-pelan di rumah seperti mereka seringkali hanya berarti penundaan dari hal yang sebenarnya sudah diarahkan. Naya keluar kamar dengan langkah cepat yang masih ia kendalikan. Di ruang tamu, Arman sedang melipat koran dan Ratih menonton acara masak. "Tadi telepon sama Pak Hadi?" tanyanya langsung. Ratih menoleh lebih dulu daripada Arman. Ayahnya mengangguk. "Iya." "Bahas apa?" "Ya terima kasih sudah datang, biasa." Arman menatap anaknya. "Kenapa?" Naya berdiri di dekat rak TV. "Karena aku nggak mau semuanya berjalan seolah-olah aku sudah ikut sesuatu yang belum aku setujui." Ratih mematikan suara televisi. Hening muncul lebih cepat daripada kalimat selanjutnya. Arman duduk agak tegak. "Siapa yang bilang kamu sudah setuju? Kalau setelah kemarin masih terus diteruskan, memang artinya apa?" "Artinya menjaga hubungan baik." "Hubungan baik antara siapa?" tanya Naya, dan kali ini suaranya tidak bisa lagi disebut tenang. Arman memandangnya lama, mungkin karena ia merasa pertanyaan itu tidak adil, mungkin juga karena ia tahu, ia tidak punya jawaban yang sesederhana yang diinginkannya. "Kamu selalu menganggap setiap langkah orang lain terhadapmu pasti bentuk penentuan," katanya akhirnya. "Karena memang sering begitu. Atau karena kamu sudah memutuskan dari awal bahwa bapak pasti salah?" Kalimat itu menusuk lebih tepat daripada yang diharapkan Naya. Ia membuka mulut untuk menjawab, lalu tertutup lagi. Apakah ia memang begitu? Apakah sejak lama ia datang ke setiap percakapan dengan ayahnya sudah membawa putusan sendiri, sehingga segala upaya sekecil apapun dari pihak ayah selalu tampak terlambat atau kurang? Pikiran itu membuatnya marah justru karena ia tidak bisa menolaknya sepenuhnya. "Aku nggak memutuskan bapak pasti salah," katanya, menahan napas agar suaranya tidak pecah.
Aku cuma capek kalau aku harus terus menebak batas yang sebenarnya Bapak inginkan tapi nggak pernah disebut lurus. Ratih berdiri, mungkin ingin memotong, tetapi Arman mengangkat tangan sedikit, bukan kasar, hanya tanda biarkan dulu. Lurus? Ulangnya. Baik, Bapak lurus saja. Bapak tidak suka kalau kamu pergi 6 bulan ke Jakarta sekarang. Bapak tidak suka kalau hidupmu makin jauh dari rumah. Bapak tidak suka kalau setelah semua yang kami jaga, kamu bicara seolah rumah ini cuma tempat yang menahanmu. Itu lurus cukup, kata-kata itu tidak diucapkan dengan bentakan. Justru karena keluar tanpa meninggi, Naya merasakan beratnya jauh lebih jelas. Untuk beberapa detik ia tak bisa bicara. Ratih menatap suaminya seperti orang yang sudah tahu suatu kalimat akan keluar cepat atau lambat, tapi tetap berharap bentuknya lain. Naya duduk perlahan di kursi seberang, karena lututnya mendadak terasa kosong. Aku nggak pernah bilang rumah ini cuma menahan aku, katanya pelan. Tapi Bapak sering membuat aku merasa kalau aku mau berkembang, artinya aku sedang meninggalkan. Arman menarik napas panjang. Karena memang setiap perkembanganmu selalu datang dalam bentuk menjauh, Bandung, sekarang Jakarta, besok mungkin apalagi. Bapak ini harus senang dengan setiap langkah yang membuatmu semakin tidak butuh pulang. Ratih memejamkan mata sesaat. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Naya runtuh pelan. Bukan karena baru, tetapi karena akhirnya diucapkan tanpa bungkus, jadi memang ada itu. Bukan hanya khawatir soal keselamatan, reputasi, atau masa depan praktis. Ada perasaan lebih dasar dan lebih manusiawi yang selama ini bersembunyi di balik semua logika ayahnya, takut ditinggalkan dalam arti yang bahkan mungkin tidak ia sadari sepenuhnya. Mengetahui itu tidak membuat Naya langsung lunak. Sebaliknya, ia justru merasa sedih dengan cara yang sulit dipakai marah. Kalau aku jadi lebih mandiri, itu bukan berarti aku nggak butuh pulang, katanya. Mungkin Bapak yang menyamakan pulang dengan selalu ada di dekat. Arman tertawa pendek tanpa senyum. Orang-orang memang pintar bikin definisi, kalau sudah punya keinginan. Ratih akhirnya masuk, suaranya rendah tapi tegas. Sudah. Jangan pakai kalimat yang nanti susah ditarik lagi. Tidak ada yang menjawabnya. Naya memandang ayahnya, dan untuk pertama kalinya ia tidak terutama melihat sosok yang mengatur, melainkan seorang laki-laki yang ketakutannya tumbuh bersamaan dengan rasa memiliki, sampai keduanya sulit dibedakan. Di saat yang sama, justru karena ia melihat itu, ia juga merasa semakin mustahil untuk terus hidup di bawah bentuk kasih sayang seperti itu. Kalau ia menyerah sekarang, ia tidak hanya sedang menghormati ayahnya, ia sedang ikut memelihara cara ayahnya memahami cinta sebagai kedekatan yang harus diamankan dengan batas. Aku tetap mau ikut pelatihan itu, katanya akhirnya. Bukan dengan nada menantang, melainkan seperti orang yang akhirnya meletakkan benda berat di meja setelah terlalu lama menggendongnya, hening sesudahnya panjang. Ratih duduk lagi, wajahnya pucat. Arman tidak marah secara meledak-ledak. Itu justru yang membuat ketegangan terasa lebih padat. Jadi keputusanmu sudah jadi, katanya. Aku bilang aku mau. Sama saja. Enggak sama, Naya menggeleng. Kalau aku benar-benar sudah merasa semua selesai, aku enggak akan masih duduk di sini ngomong. Mata Arman turun ke tangannya sendiri, lalu ke meja, lalu kembali ke wajah anaknya. Dan Faris, tanyanya. Apa? Kamu tidak mau lanjut kenal? Naya menarik napas. Pertanyaan itu terdengar hampir formal, seperti prosedur terakhir sebelum sesuatu ditetapkan. Enggak, katanya, kali ini tanpa penjelasan. Arman bersandar ke kursi. Ratih meremas ujung baju rumahnya. Ruang tamu terasa sempit meskipun jendela terbuka. Di luar, suara pedagang bakso lewat dengan pengeras suara kecil yang sember. Absurd sekali di tengah keheningan seperti itu. Baik, kata Arman pada akhirnya, hanya itu. Tidak ada larangan langsung, tidak ada ancaman, tidak ada keputusan final, namun cara ia mengucapkannya membuat Naya tahu percakapan ini belum selesai, hanya masuk ke lapisan lain yang lebih dingin. Siang itu tidak ada lagi obrolan berarti. Ratih memasak sayur lodeh sambil lebih banyak diam. Arman keluar rumah sebentar dengan alasan membeli pulsa. Naya kembali ke kamar, duduk di depan laptop yang mati, dan baru menyadari tangannya gemetar halus. Ia seharusnya merasa lega. Kalimat itu akhirnya keluar. Aku tetap mau ikut pelatihan itu. Aku tidak mau lanjut kenal. Kalimat-kalimat yang selama ini berputar di kepalanya kini sudah hidup di ruang yang juga dihuni ayah dan ibunya.
Tetapi kelegaan tidak datang. Yang datang justru semacam rasa kehilangan bahkan sebelum apapun benar-benar hilang. Ia memikirkan wajah Ratih yang tadi pucat, memikirkan ayahnya yang memilih berkata baik ketimbang melanjutkan perang, dan ia bertanya-tanya apakah keberanian selalu harus disertai rasa seperti mengkhianati sesuatu yang juga dicintai. Sore harinya Seno menelepon, menanyakan revisi proyek dan memastikan lagi soal tenggat. Naya menjawab sebisanya. Setelah urusan kerja selesai, Seno bertanya, "Di rumah gimana?" Naya memandangi tembok kamarnya. "Lebih jelas." "Itu bagus atau jelek?" Ia tersenyum tipis, "Belum tahu." Seno diam sebentar. "Kadang yang penting memang jelas dulu." Naya tahu ia benar, tapi kejelasan tidak otomatis terasa ringan ketika yang diperjelas adalah jarak di antara orang-orang. Malam datang dengan keheningan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Arman makan lebih cepat lalu ke teras. Ratih menyuruh Naya habiskan sop padahal mangkuknya sendiri hampir tidak disentuh. Setelah mencuci piring, Naya menemukan ibunya masih duduk di bangku dapur memandangi rak bumbu. "Ibu marah?" tanyanya pelan. Ratih menggeleng. "Ibu cuma capek mendengar dua orang yang ibu sayang bicara seolah harus memilih siapa yang paling terluka." Naya bersandar di pintu. "Aku nggak mau bikin ibu di tengah, tapi ibu memang di tengah." Ratih menoleh, ada kelelahan yang tidak mencoba disembunyikan. "Dari dulu juga begitu, hanya dulu kamu masih kecil, jadi ibu bisa pura-pura tengah itu tempat aman." Naya duduk di bangku sebelahnya. Ia ingin memegang tangan ibunya, tapi tidak jadi. Ada bentuk-bentuk kedekatan di rumah mereka yang justru terasa canggung kalau dilakukan pada saat paling dibutuhkan. "Kalau aku pergi nanti," katanya hati-hati, "ibu pikir bapak akan membenciku?" Ratih terdiam cukup lama sampai Naya menyesal bertanya. "Bapakmu bukan orang yang gampang benci," katanya akhirnya. "Dia orang yang kalau kehilangan pegangan, jadi kaku. Kadang itu lebih sulit dihadapi." "Aku juga takut, Bu." Ratih menoleh cepat, mungkin karena kalimat itu jarang keluar dari mulut anaknya dengan bentuk setelanjang itu. "Takut apa?" "Takut kalau aku pergi dengan cara begini, nanti pulang-pulang rumah rasanya beda." Ratih menatap meja dapur yang penuh goresan halus. "Rumah memang mungkin jadi beda," katanya. "Tapi belum tentu semua yang beda itu rusak." Naya ingin percaya. Namun ia juga tahu banyak hal di rumah mereka bertahan justru karena tidak pernah diuji cukup jauh. Malam itu ia tidur dengan susah payah. Besok pagi, ketika ia keluar kamar, Arman sudah berpakaian kerja lebih rapi dari biasanya, seolah kesibukan kantor bisa memberi bentuk yang lebih aman daripada rumah. Ia tidak langsung bicara kepada Naya, baru ketika mengenakan sepatu di dekat pintu, ia berkata, "Nanti malam jangan pulang telat, kita ke kantor travel." Naya berdiri membeku dengan gelas di tangan. "Ke kantor travel? Kalau kamu memang mau berangkat, ya kita lihat berkas dan jadwalnya." Ia mengucapkannya tanpa menatap anaknya, seperti orang yang sedang menjalankan sesuatu yang ia sendiri belum rela sepenuhnya. Ratih, yang sedang menaruh kerupuk ke toples, berhenti bergerak. Naya merasakan dadanya menghangat lalu menegang lagi pada saat yang sama. Ini bukan persetujuan yang lapang. Ini lebih seperti keputusan seseorang yang memilih mengawal hal yang tak bisa lagi ditahannya. "Pak," katanya, tapi Arman sudah berdiri tegak. "Jangan pikir Bapak mendadak nyaman," ujarnya. "Bapak cuma tidak mau semua berjalan tanpa Bapak tahu." Lalu ia pergi, pintu tertutup. Naya tetap berdiri beberapa detik, gelas di tangannya mulai licin oleh embun. Ratih mengembuskan napas panjang, hampir seperti orang yang baru menyadari ia menahan napas sejak tadi. "Itu cara bapakmu mengalah," katanya. Naya menggeleng pelan, atau tetap mengontrol. Ratih menatap anaknya, lalu tersenyum lelah. Mungkin dua-duanya. Di kantor, kabar bahwa ayahnya bersedia ikut ke travel membuat Seno tampak lega, tapi Naya tidak bisa ikut lega sepenuhnya. Ia justru merasa sedih dengan cara yang sulit dijelaskan. Mengapa bahkan ketika jalan mulai terbuka, ia masih merasa seperti harus melewatinya sambil membawa seseorang yang enggan berjalan di belakangnya. Menjelang malam, mereka benar-benar pergi bertiga ke kantor travel dekat terminal kota. Tempatnya kecil, dindingnya penuh poster bus malam dan paket wisata ziarah. Seorang pegawai perempuan muda menjelaskan jadwal keberangkatan, opsi kursi, ketentuan bagasi, dan kemungkinan pengantaran ke titik kumpul. Arman mendengarkan dengan sangat saksama,
mengajukan pertanyaan praktis tentang keamanan, jam tiba, lokasi turun, bahkan nomor yang bisa dihubungi kalau ada perubahan. Rati berdiri di sebelah Naya sambil memegang tas dengan kedua tangan. Naya sendiri menjawab pertanyaan seperlunya, menyerahkan fotokopi identitas, dan beberapa kali merasa seperti sedang menyaksikan hidupnya dipersiapkan oleh orang lain lagi. Namun di antara rasa jengkel itu, ia juga melihat sesuatu yang lebih lembut dan lebih menyakitkan, cara ayahnya mencatat semuanya dengan serius, bukan untuk menggagalkan, tetapi agar ketakutannya punya pegangan yang bisa disentuh. Ketika selesai, mereka keluar ke trotoar yang masih ramai motor. Lampu toko memantul di genangan sisa hujan siang tadi. Arman berjalan sedikit di depan, lalu berhenti dekat motor. "Kapan kantor minta jawaban final?" tanyanya. "2 hari lagi, kasih besok." Naya menatap ayahnya. "Bapak setuju?" Arman akhirnya menatap langsung, wajahnya letih, lebih tua dari biasanya. "Bapak tidak bisa bilang setuju dengan hati ringan, tapi kalau kamu tetap mau, Bapak tidak akan berdiri di depan pintu." Kalimat itu bukan kalimat yang indah, tidak ada restu yang hangat, tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan bahwa anaknya berhak atas hidupnya sendiri, namun justru karena itulah Naya mempercayainya. Ini adalah bentuk paling jujur yang mungkin mampu diberikan ayahnya saat itu, bukan melepaskan, tapi berhenti menghalangi dengan tubuhnya sendiri. Ratih menunduk, mungkin menyembunyikan mata yang tiba-tiba basah. Naya merasakan tenggorokannya mengencang. Ia ingin mengatakan terima kasih, tapi kata itu terasa terlalu kecil, hampir seperti menerima bantuan biasa padahal yang sedang bergeser adalah cara mereka saling menahan. Ia juga ingin mengatakan maaf, tetapi untuk apa tepatnya? Karena ingin hidupnya sendiri, karena membuat ayahnya takut, karena memaksa semua orang mengakui hal-hal yang selama ini bisa disimpan di bawah permukaan? Pada akhirnya ia hanya berkata, "Aku akan hati-hati." Arman mengangguk kecil, "Bukan itu saja yang Bapak takutkan," katanya, lalu menyalakan motor. Dalam perjalanan pulang, kalimat itu menempel di kepala Naya, "Bukan itu saja yang Bapak takutkan." Ia tahu, yang ditakuti ayahnya bukan semata perjalanan, kota besar, atau kemungkinan gagal, yang ditakuti adalah perubahan susunan hidup yang sudah terlalu lama memberi Arman rasa perlu. Anak yang pulang ke rumah setiap malam, suara pintu kamar, permintaan tolong kecil, makan malam bertiga, kesempatan untuk merasa masih punya tempat yang jelas dalam arah hidup seseorang. Naya paham itu lebih utuh sekarang, dan justru karena ia paham, ia merasa kesedihannya menjadi lebih matang, tidak lagi bisa diselesaikan dengan menyebut ayahnya kolot atau dirinya korban. Beberapa hari sesudahnya berjalan cepat tetapi berat. Di kantor, Seno memintanya segera menandatangani konfirmasi keberangkatan. Yudi menepuk pundaknya sambil bercanda, Rina memberinya daftar barang yang katanya kecil tapi nanti dicari, dan semua perhatian itu membuat Naya tersenyum tanpa benar-benar ringan. Di rumah, Ratih mulai diam-diam membantu menyiapkan barang. Bukan banyak, hanya menanyakan koper mana yang masih bagus, menyelipkan daftar obat ringan, lalu satu sore membeli wadah plastik kecil untuk sambal karena tahu anaknya suka makan hambar kalau tanpa sambal. Semua dilakukan seolah praktis, seolah mereka hanya sedang menyiapkan perjalanan biasa. Arman tidak ikut dalam detail-detail itu. Ia tetap pergi kerja, pulang, makan, kadang duduk di teras lebih lama. Tapi beberapa kali Naya melihat hal-hal yang tidak bisa salah dibaca. Ia mengecek kondisi ban motor Naya meski anaknya sudah tidak banyak memakainya untuk pergi jauh. Ia bertanya kepada Ratih apakah jaket tebal Naya masih layak. Ia bahkan menuliskan nomor telepon paman jauh di Jakarta di kertas kecil dan meletakkannya di meja tanpa komentar. Kebaikan seperti itu dulu sering membuat Naya luluh terlalu cepat. Sekarang tidak. Namun ia juga tidak lagi menganggapnya sekadar cara lain mengontrol. Ada usaha canggung di sana, usaha dari orang yang tidak tahu bagaimana menemani tanpa mengarahkan. Malam sebelum hari keberangkatan, rumah terasa penuh oleh hal-hal kecil yang tak ada hubungannya dengan terminal atau koper. Bau baju yang baru disetrika, kucing tetangga yang mengeong di teras. Ratih yang berkali-kali masuk kamar Naya hanya untuk memastikan charger sudah dibawa. Arman yang memperbaiki pengait tas ransel dengan obeng kecil. Tidak ada percakapan besar. Mungkin mereka semua terlalu lelah untuk satu pengakuan lagi. Setelah Isya, Naya duduk di ruang tengah melipat ulang pakaian di koper karena Ratih merasa susunannya terlalu padat. Arman duduk tidak jauh darinya, menonton berita tanpa benar-benar fokus. Tiba-tiba ia berkata,
Di sana nanti jangan pura-pura kuat kalau memang susah. Naya mengangkat wajah. Ia tidak langsung tahu apa yang lebih ia rasakan, hangat atau pedih. Iya, katanya, Arman masih menatap televisi. Orang yang baru pergi biasanya suka begitu. Takut kalau mengeluh sedikit nanti dibilang belum siap. Naya menatap profil ayahnya. Bapak dulu begitu? Arman diam cukup lama hingga ia mengira pertanyaan itu tidak akan dijawab. Dulu waktu kerja pertama kali di luar kota, katanya akhirnya. Bapak pulang sebulan sekali. Nenekmu pikir bapak hebat, padahal banyak malam bapak makan mie karena nggak tahu harus bicara sama siapa. Ia mengucapkannya datar sekali, seolah sedang menceritakan pengalaman orang lain, namun bagi Naya, kalimat itu terasa seperti sepotong pintu yang dibuka ke masa muda ayahnya yang hampir tak pernah dibicarakan. Tiba-tiba ia melihat garis yang menghubungkan banyak hal, bagaimana orang yang pernah menanggung kesepian tanpa bahasa bisa tumbuh menjadi orang yang ingin memastikan orang yang ia sayangi tak perlu mengalaminya, lalu tanpa sadar mengurung mereka dalam versinya sendiri tentang perlindungan. Kenapa bapak nggak pernah cerita itu? Tanya Naya. Arman mengangkat bahu kecil, nggak kepikir. Lalu setelah jeda, atau mungkin karena kalau sudah lewat, orang suka pura-pura semuanya biasa saja. Ratih yang sedang melipat mukena di ujung sofa berhenti bergerak sebentar. Naya merasakan matanya panas, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin malam itu berubah jadi peristiwa sentimental yang mereka semua sesali karena terlalu telanjang. Aku akan telepon, katanya. Enggak cuma kalau ada perlu. Arman mengangguk. Ya, hanya satu suku kata, tetapi cukup untuk mengubah suhu ruang tengah sedikit. Di dalamnya tidak ada tuntutan, tidak ada sindiran tentang anak yang harus ingat rumah. Hanya penerimaan sederhana bahwa sesudah ini bentuk hubungan mereka mungkin memang harus belajar cara baru. Ketika waktunya tidur, Ratih memeluk Naya sebentar di depan pintu kamar. Pelukan itu tidak lama, sedikit kikuk, tapi justru karena jarang terjadi, tubuh Naya menyimpannya dengan teliti. Kalau capek, bilang, bisik ibunya. Jangan nunggu ibu menebak. Naya mengangguk di bahu Ratih. Setelah lampu kamar padam, ia berbaring sambil mendengarkan suara rumah, keran kamar mandi yang tidak tertutup sempurna, suara langkah Arman ke teras, hujan jauh di atap rumah lain. Besok ia akan pergi. Bukan selamanya, bukan juga langkah paling besar yang pernah ada di dunia, hanya 6 bulan di kota lain. Tetapi ia tahu bagi rumah mereka, jarak tidak pernah diukur semata oleh kilometer. Kadang satu keputusan saja sudah cukup untuk mengubah cara seseorang duduk di meja makan, cara ibu memotong buah, cara ayah menatap pintu kamar anaknya. Pagi keberangkatan datang sebelum langit benar-benar terang. Mereka berangkat bertiga ke terminal dengan taksi online karena koper terlalu besar untuk motor. Di kursi belakang, Ratih memegang tas kecil berisi bekal nasi dan ayam goreng yang tak diminta Naya tetapi tentu saja disiapkan. Arman duduk di depan, sesekali bertanya pada pengemudi soal rute tercepat. Terminal belum terlalu penuh, tapi sudah cukup bising oleh pengumuman, pedagang kopi, dan suara koper diseret. Segalanya bergerak cepat begitu sampai, cek tiket, tempel label bagasi, cari nomor bus. Naya berdiri di antara ayah dan ibunya sambil memegang map dan ponsel, merasa aneh karena tubuhnya tenang sementara dadanya seolah menampung terlalu banyak hal sekaligus. Saat panggilan naik terdengar, Ratih membenarkan ujung jilbabnya sekali lagi, lalu menyerahkan kotak bekal. Makan nanti kalau lapar. Naya menerimanya tanpa protes. Arman berdiri dengan kedua tangan di saku celana. Sampai sana langsung kabari. Iya. Tidak ada yang bergerak untuk berpelukan. Tidak ada yang tahu apakah itu terlalu banyak atau terlalu terlambat. Naya menatap wajah ayahnya, lalu ibunya, dan di dalam beberapa detik itu ia menyadari sesuatu yang selama ini mungkin ia hindari, bahwa menjadi diri sendiri tidak otomatis berarti lepas dari rasa bersalah, seperti halnya mencintai keluarga tidak otomatis berarti membiarkan diri tetap dalam bentuk yang mereka pahami. Mungkin kedewasaan memang bukan titik ketika semua pilihan terasa benar, melainkan ketika kita berhenti menunggu satu pilihan yang bisa menyelamatkan semua orang sekaligus. Aku pergi dulu, katanya, dan suaranya hampir stabil. Ratih mengangguk cepat. Arman menatapnya sebentar, lalu berkata, pergi yang benar. Kalimat lama, kalimat biasa, kalimat yang bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi di mulut ayahnya pagi itu, Naya mendengar sesuatu yang lain, bukan sekadar perintah supaya hati-hati,
Melainkan pengakuan canggung bahwa benar atau tidaknya perjalanan ini kini memang harus diuji oleh dirinya sendiri, bukan lagi sepenuhnya oleh peta yang dibuat orang rumah. Ia naik ke bus tanpa menoleh lagi sampai menemukan kursi. Baru ketika duduk dan kaca jendela memisahkan tubuh mereka, ia berani melihat keluar. Ratih mengangkat tangan kecil. Arman berdiri di sampingnya, tidak melambai, hanya mengangguk sekali ketika mata mereka bertemu. Bus mulai bergerak pelan, terminal mundur sedikit demi sedikit, dan Naya merasakan air matanya turun bukan karena ia ragu pergi, melainkan karena ia tahu tak ada satupun dari mereka yang benar-benar kembali utuh ke rumah masing-masing sesudah ini. Namun mungkin memang bukan itu tugas cinta. Mungkin tugasnya hanya membuat orang berani berubah tanpa sepenuhnya berhenti saling mengenali, meskipun bentuk pengenalan itu harus dibangun lagi dengan bahasa yang baru, lebih canggung, lebih jujur, dan kadang lebih mahal daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di Jakarta, hari-hari pertama tidak terasa seperti permulaan besar, hanya seperti tubuh yang dipaksa belajar ritme baru sebelum pikirannya sempat menyusul. Naya turun di titik kumpul yang masih setengah mengantuk, udara pagi lebih tipis dan lebih kering daripada di kotanya, suara kendaraan datang bertumpuk dari banyak arah, orang-orang berjalan cepat dengan wajah yang seolah sudah lebih dulu punya tujuan sebelum mata mereka benar-benar terbuka. Ia membawa koper, ransel, dan sisa rasa hangat dari kotak bekal ibunya yang baru sempat dibuka setengah di bus. Ponselnya bergetar beberapa kali sejak kendaraan masuk tol tadi malam, pesan Ratih menanyakan apakah ia bisa tidur, pesan Arman yang hanya berisi, sampai mana, lalu satu lagi sebelum subuh, langsung kabari kalau sudah turun. Naya membalas seperlunya, ringkas, bukan karena ingin menjaga jarak, tetapi karena ia takut kalau mulai menulis lebih panjang, dadanya akan runtuh di tempat orang-orang asing sedang berjalan tanpa memedulikan siapapun. Tempat tinggal yang disiapkan kantor bukan kos yang buruk, hanya kamar sempit di rumah petakan 2 lantai milik seorang ibu yang memanggil semua penghuni perempuan dengan sebutan Neng tanpa pernah benar-benar menanyakan asal mereka lebih jauh. Di koridor selalu ada suara sandal, tutup termos dibuka, rambut diperas setelah mandi, dan aroma deterjen yang bercampur minyak kayu putih. Naya menaruh koper di sudut kamar, membuka jendela kecil yang menghadap tembok rumah sebelah, lalu duduk di kasur tipis yang sedikit berdecit. Keheningan di kamar itu terasa berbeda dari keheningan kamarnya di rumah. Di rumah, diam selalu berisi orang lain yang bisa dipanggil kalau perlu. Di sini, diam berdiri dengan kakinya sendiri. Untuk beberapa menit, Naya hanya menatap dinding, merasakan lelah perjalanan mengendap bersama sesuatu yang lebih halus, bukan penyesalan, bukan juga lega, melainkan kesadaran bahwa keputusan yang begitu lama dipertahankan akhirnya kehilangan bentuk teoretisnya. Ia sudah sampai. Artinya sesudah ini, semua yang akan terasa sulit tidak lagi bisa dibantah sebagai ketakutan berlebihan orang rumah. Kalau ia kesepian, itu akan benar-benar kesepian. Kalau ia salah memilih, itu juga akan benar-benar miliknya. Pikiran itu seharusnya membuatnya gentar. Aneh ya, justru ada ketenangan kecil di sana. Tanggung jawab yang jelas, meskipun berat, kadang lebih mudah ditanggung daripada hidup yang terus-menerus diganggu kemungkinan. Hari-hari berikutnya tersusun oleh hal-hal praktis yang padat, pengenalan kantor pusat, modul pelatihan, pengisian formulir, presentasi tentang alur kerja, istirahat makan siang yang terlalu cepat, lalu malam-malam yang dihabiskan mencuci 2 potong baju di kamar mandi bersama, atau memeriksa ongkos ojek online dengan mata setengah terpejam. Naya belajar rute, belajar jam ketika bus lebih penuh, belajar bahwa di kota ini orang tidak selalu menatap satu sama lain saat bicara tetapi tetap mendengarkan, belajar bahwa lelah bisa datang tanpa upacara dan tubuh tetap berjalan karena semua orang di sekelilingnya juga demikian. Dalam kesibukan itu, rumah muncul dalam bentuk yang tak terduga. Bukan hanya lewat panggilan telepon Ratih tiap 2 malam sekali, atau pesan Arman yang pendek-pendek menanyakan makan apa, pulang jam berapa dari pelatihan, tapi juga lewat gerak-gerik tubuhnya sendiri. Cara ia otomatis menyisihkan cabai dari lauk untuk nanti dimakan dengan nasi sisa. Cara ia terbangun subuh meski alarm belum bunyi, cara tangannya selalu merapikan ujung spray sebelum keluar kamar. Banyak hal yang selama ini ia kira sekadar rutinitas rumah ternyata telah menempel menjadi bagian dari tubuhnya. Kesadaran itu membuatnya sedih sekaligus tenang. Ia tidak sedang memulai hidup yang sama sekali baru. Ia membawa banyak hal bersamanya, termasuk hal-hal yang dulu pernah ia anggap sebagai penjara. Pada minggu kedua,
Ketika hari mulai menemukan pola yang bisa ditebak, Ratih menelpon pada malam yang lembab sesudah hujan. Dari balik suaranya yang sedikit pecah oleh jaringan, ibunya bercerita soal pengajian, soal tetangga depan rumah yang anaknya demam, soal cabai yang turun sedikit. Semuanya biasa. Setelah beberapa menit, baru Ratih berkata dengan nada yang dibuat enteng, "Bapakmu sekarang tiap pagi masih nanya kamu sudah bangun apa belum padahal kamu nggak di sini." Naya yang sedang duduk di pinggir kasur sambil melipat kaus berhenti bergerak. Ibu jawab apa? Ibu bilang mana ibu tahu kalau belum ditanya. Naya tersenyum kecil, tapi di dadanya muncul sesuatu yang lembut dan perih sekaligus. Ia membayangkan meja makan di rumah mereka, kursi dekat jendela yang sekarang mungkin tidak lagi berhadapan dengan piring buah yang ia siapkan, dan ayahnya yang tetap mengukur pagi dengan kebiasaan-kebiasaan lama meski satu unsur penting sudah tidak ada. "Bapak gimana?" tanyanya, mencoba terdengar biasa. Ratih tidak langsung menjawab, "Ya seperti biasa," katanya. Lalu, seolah takut kalimat itu terlalu mudah, ia menambahkan, "Cuma lebih sering di teras." Naya tahu itu bukan sekadar keterangan lokasi. Di rumah mereka, teras adalah tempat Arman pergi setiap kali ada sesuatu dalam dirinya yang belum bisa ia bawa masuk ke ruang tengah. Mengetahui ayahnya lebih sering duduk di sana membuat Naya merasa bersalah dengan cara yang tidak ia sukai, karena rasa bersalah itu sering datang seolah menuntut sesuatu sebagai tebusan. Ia menolak tuntutan itu, tetapi tidak bisa mematikan perasaannya. Setelah telepon ditutup, ia duduk lama di lantai dengan punggung menempel ke ranjang. Di kamar sebelah ada penghuni lain tertawa menonton video call, lalu menyalakan pengering rambut. Kota terus bergerak, hidupnya terus berjalan, dan di saat yang sama ada ayah yang mungkin masih menatap halaman depan rumah seperti menunggu sesuatu yang tidak lagi pulang setiap malam. Apakah itu konsekuensi biasa dari tumbuh dewasa? Atau ia memang membawa perubahan dengan cara yang lebih kasar daripada yang diperlukan? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanya satu, kepergiannya tidak sedang membuktikan bahwa ayahnya sepenuhnya salah. Ia hanya membuktikan bahwa kebenaran ayahnya bukan satu-satunya cara hidup yang mungkin. Dan perbedaan itu, betapapun masuk akalnya dalam kepala, tetap tidak otomatis mengurangi rasa sakit di dalam hubungan. Pada bulan kedua, Naya mulai benar-benar sibuk. Pelatihan berubah jadi pekerjaan nyata, bukan lagi modul dan observasi. Ia terlibat dalam proyek yang menuntutnya berpikir cepat, menghadapi orang-orang yang tidak mengenal sejarah keluarganya dan karena itu menilai dirinya hanya dari hasil, cara bicara, dan ketepatan waktu. Ada kelegaan besar dalam hal itu. Di kantor pusat, ia bukan anak tunggal Arman dan Ratih, bukan perempuan 27 tahun yang perlu arah jelas, bukan calon apapun. Ia hanya Naya, desainer yang kadang diam terlalu lama sebelum bicara, tapi pekerjaannya teliti dan bisa diandalkan. Kebebasan seperti itu tidak selalu terasa manis. Seringkali justru melelahkan, karena tanpa rumah yang terus-menerus mengukur, ia harus belajar mengukur dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar baik dalam yang ia kerjakan? Atau hanya rajin? Apakah ia sedang berkembang? Atau hanya sibuk? Apakah keinginannya tinggal di kota ini sesudah 6 bulan nanti lahir dari keberanian? Atau dari godaan untuk menjauh lebih jauh lagi dari segala hal yang rumit di rumah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di sela hal-hal remeh. Saat ia makan sendiri di warung nasi Padang dekat kantor, saat mencuci pakaian malam hari, saat berdiri di halte menunggu bus dan melihat orang-orang lain hidup tanpa perlu memberinya arti. Beberapa kali Arman menelpon, biasanya setelah Isya. Percakapan mereka tidak panjang. "Kerja bagaimana?" "Baik." "Makan?" "Sudah." "Jangan pulang malam-malam." "Iya." Dulu Naya akan mendengar kalimat terakhir itu sebagai perpanjangan kontrol. Sekarang, dari jarak ratusan kilometer dan suara telepon yang sedikit berdesis, ia mendengarnya sebagai bahasa yang tidak mahir berubah bentuk. Bukan berarti ia tiba-tiba menyukai semuanya. Kadang sesudah menutup telepon, ia tetap merasa sebal karena ayahnya tak pernah bertanya langsung apakah ia kesepian, apakah ia senang, apakah ia baik-baik saja dalam arti yang tidak praktis. Tapi ia juga mulai curiga bahwa mungkin ayahnya memang tidak tahu cara masuk ke wilayah-wilayah itu tanpa merasa tidak berguna. Maka yang ditanyakan tetap soal makan, jam pulang, cuaca, ongkos, hal-hal yang bisa disentuh. Semakin lama tinggal di Jakarta, semakin Naya paham bahwa banyak orang tua bukan tidak punya kedalaman, melainkan tumbuh dalam dunia yang tidak memberi mereka cukup bahasa untuk mengutarakannya. Penerimaan itu tidak menyelesaikan luka apapun.
Tetapi ia mengurangi kebutuhannya untuk selalu menamai semua kekurangan ayahnya sebagai kekerasan semata. Ada bulan ketika ia pulang 2 hari ke rumah karena kantor memberi jeda di antara modul. Perjalanan pulang itu membuat perutnya tegang sejak bus masih masuk kota. Bukan karena ia takut pertengkaran, melainkan karena ia tak tahu harus menaruh diri di mana dalam rumah yang telah berubah sedikit tanpa dirinya. Ratih menyambut di depan pintu dengan wajah yang tampak lebih kecil, entah karena rindu atau karena rumah sekarang memang lebih lapang. Arman keluar dari ruang tengah sambil memegang kacamata baca, menatapnya beberapa detik, lalu hanya berkata, "Sudah kurusan." Naya nyaris tertawa, 3 bulan pergi, pulang-pulang tetap tubuhnya yang pertama dinilai. Namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya tidak tersinggung. Mungkin karena di balik kalimat itu jelas sekali ada pengamatan yang rajin, tanda bahwa ayahnya membayangkannya cukup sering untuk bisa melihat perubahan sekecil itu. 2 hari di rumah terasa ganjil pada awalnya. Semuanya akrab, tapi ada bagian-bagian yang tidak lagi pas menempel di tubuhnya. Kamar terasa lebih sempit, jadwal makan terasa lebih pasti. Suara kipas angin ruang tengah yang dulu tak pernah ia sadari kini terdengar terlalu keras saat malam, tetapi ada juga hal-hal yang tiba-tiba sangat ia rindukan. Nasi hangat buatan Ratih, bau sabun cuci piring di dapur, cara azan maghrib dari musala dekat rumah terdengar lebih datar dan lebih manusiawi daripada dari speaker besar masjid kota. Arman tidak banyak bicara tentang pelatihan, ia hanya bertanya hal-hal praktis, sesekali menanyakan nama tempat, siapa saja yang ikut, gaji tambahan ada atau tidak. Naya menjawab tanpa merasa diinterogasi. Justru keanehan datang dari fakta bahwa kini, setelah ia benar-benar pergi dan bertahan, percakapan soal kerja mereka jadi lebih mungkin terjadi. Mungkin karena yang dulu membuat ayahnya begitu defensif bukan pekerjaannya sendiri, melainkan ancaman kehilangan kendali atas arah hidup anaknya. Sekarang arah itu sudah terlanjur bergerak, dan yang tersisa hanyalah cara mengikuti tanpa dipermalukan oleh perasaan sendiri. Pada malam kedua sebelum kembali ke Jakarta, listrik sempat padam sebentar. Ratih menyalakan lilin kecil di meja ruang tengah, lalu masuk dapur memeriksa nasi di rice cooker. Arman duduk di teras depan. Naya, yang biasanya akan tetap di dalam kamar, justru keluar dan duduk di samping ayahnya di bangku semen. Gelap membuat wajah orang lebih mudah jujur karena tak semua ekspresi harus dijaga. Mereka duduk tanpa bicara cukup lama. Suara jangkrik dari selokan belakang terdengar jelas. "Bapak," kata Naya akhirnya, lebih pelan daripada yang ia rencanakan, "waktu dulu pertama kerja di luar kota, Bapak pulang bawa cerita ke nenek atau enggak?" Arman tertawa kecil dari hidung. "Enggak banyak." "Kenapa?" "Kalau diceritakan, nanti jadi nyata." Ia menggosok lututnya pelan. "Kalau disimpan sendiri, bisa pura-pura masih sanggup." Naya menatap jalanan depan rumah yang kosong, ada motor lewat pelan, lalu hilang di ujung gang. "Aku kadang begitu juga," katanya. Arman tidak menjawab cepat. "Iya," katanya kemudian, seolah itu bukan informasi baru, hanya sesuatu yang telah ia duga dari cara anaknya menjawab telepon selama ini. Hening lagi. Lalu Arman berkata, "Bapak dulu marah waktu kamu mau berangkat bukan karena Bapak pikir kamu nggak mampu." Naya menoleh. "Bapak tahu kamu mampu. Justru itu yang bikin Bapak susah." Naya tidak langsung paham, atau mungkin terlalu cepat paham dan karena itu perlu waktu untuk menerimanya. Arman melanjutkan sambil tetap menatap gelap di depan, "Kalau anak mulai benar-benar mampu, orang tua jadi nggak bisa lagi menolong dengan cara lama. Sebagian orang bisa bangga tanpa ribut. Bapak ternyata tidak sepandai itu." Kalimat itu tidak indah. Ada rasa malu yang sengaja tidak dipoles. Naya merasakan dadanya penuh oleh sesuatu yang tidak bisa disebut kemenangan. Ia mengira selama ini yang paling ia inginkan adalah pengakuan bahwa ayahnya keliru. Tetapi mendengar pengakuan seperti ini justru membuat semuanya jauh lebih berat dan jauh lebih ringan sekaligus. Berat, karena ayahnya tiba-tiba tampak manusia dengan segala keterbatasannya, bukan musuh yang bisa dilawan dengan argumen rapi. Ringan, karena ia akhirnya tidak perlu terus membuktikan bahwa ia terluka. Luka itu sudah diberi tempat. "Aku juga bukan pergi karena mau jauh dari rumah," katanya setelah jeda yang panjang. "Aku cuma nggak mau setiap kali aku mau sesuatu, aku merasa harus bernegosiasi dengan rasa bersalah." Arman mengangguk pelan. "Bapak tahu sekarang. Ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa dibicarakan malam itu, soal Faris yang sesudah kunjungan itu tak pernah lagi disebut, soal Ratih yang selama ini menjadi penyangga,
soal bagaimana mereka akan menjalani hidup sesudah Naya kembali nanti. Namun listrik menyala lagi, cahaya lampu teras datang mendadak, dan kedua orang itu serentak berdiri seolah percakapan yang terlalu dekat dengan inti harus segera diberi jarak sebelum tampak aneh di mata sendiri. Naya kembali ke Jakarta keesokan harinya dengan perasaan yang tidak bisa disederhanakan. Rumah tidak lagi sepenuhnya terasa sebagai tempat yang harus ia lawan, tetapi juga belum menjadi ruang yang sepenuhnya bisa ia masuki tanpa waspada. Mungkin begitulah bentuk perubahan yang tidak melodramatis, tidak ada momen besar yang menebus semua yang lewat, hanya pergeseran-pergeseran kecil yang mengurangi salah paham sambil meninggalkan bekas lama tetap ada. Bulan-bulan berikutnya berjalan lebih cepat. Naya belajar tinggal lebih mantap di tubuhnya sendiri, ia tidak selalu kuat, benar seperti dugaan ayahnya. Ada malam ketika ia menangis sebentar setelah ditegur atasan proyek karena presentasinya terlalu hati-hati. Ada minggu ketika ia sakit flu dan harus membeli obat sendiri sambil mengutuk kota yang tetap bising saat seseorang merasa sangat sendirian. Ada minggu sore ketika ia hampir memesan tiket pulang mendadak hanya karena melihat satu keluarga kecil duduk berbagi bakso di pinggir jalan. Namun justru dalam hari-hari seperti itulah ia mulai mengerti sesuatu tentang kemandirian yang dulu tidak ia pahami saat masih hidup dalam penolakan. Mandiri bukan keadaan gagah yang bebas dari kebutuhan akan orang lain. Mandiri justru sering berarti tahu betul kepada siapa kita masih ingin pulang, tanpa harus menyerahkan arah hidup kita kepada mereka. Penemuan itu datang perlahan, lalu suatu malam ia menelpon rumah tanpa ada alasan praktis. Ratih yang mengangkat terdengar senang dan curiga sekaligus. "Ada apa?" tanyanya. Naya tertawa. "Nggak ada, pengen dengar suara ibu saja." Ratih ikut tertawa kecil, lalu memanggil Arman. Ayahnya menerima telepon, diam 2 detik, lalu berkata, "Tumben. Nggak boleh?" "Ya boleh." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, percakapan malam itu berjalan tanpa agenda. Naya bercerita tentang kantin kantor yang sambalnya terlalu manis, Arman mengomentari hujan di kotanya yang sekarang sering datang sore-sore, Ratih menyela dari belakang soal toples kue yang pecah karena jatuh. Tidak ada pengakuan penting, tidak ada nasihat berat, tidak ada rasa bahwa setiap kata harus membawa beban hubungan. Setelah telepon ditutup, Naya duduk lama menatap layar gelap. Ia baru sadar bahwa mungkin inilah yang selama ini paling hilang dari rumah mereka. Kemampuan bicara tanpa selalu menyelipkan maksud yang lebih besar. 6 bulan selesai tanpa upacara. Di akhir program, atasan di kantor pusat menawarkan kemungkinan perpanjangan kontrak jika Naya mau pindah permanen. Tawaran itu datang dalam ruang rapat kecil, diucapkan dengan nada profesional, tanpa drama. "Pikirkan saja," kata atasannya. "Kamu cocok di sini." Beberapa bulan sebelumnya, Naya mungkin akan langsung merasa itu jawaban atas semua perjuangan. Tetapi saat itu, yang ia rasakan justru kebingungan yang tenang. Ia menginginkan pengakuan itu. Ia juga tahu bertahan di Jakarta berarti pintu menuju bentuk hidup baru yang dulu ia cari-cari. Namun ia tidak lagi melihat keputusan sebagai pertempuran hitam putih antara rumah dan dirinya sendiri. Rumah telah berubah, ia pun berubah. Kalau ia tinggal, itu tidak bisa lagi semata-mata dibaca sebagai kemenangan atas kontrol ayahnya. Kalau ia pulang, itu juga tidak otomatis berarti ia kalah. Ia meminta waktu beberapa hari. Selama waktu itu, ia berjalan pulang dari kantor lebih lambat dari biasa. Makan sendirian sambil memandangi hujan di bawah kanopi warung, memikirkan kamar kecilnya, proyek-proyek yang mulai menantangnya, dan juga teras rumah tempat ayahnya duduk ketika tak tahu harus membawa pikirannya kemana. Ia menelepon Ratih dulu. Ibunya mendengar tanpa menyela panjang, lalu berkata, "Kalau kamu tanya ibu senang kalau kamu dekat. Tapi ibu juga enggak mau jawabanmu keluar cuma supaya ibu tenang." Naya menutup mata. "Aku takut kalau pulang, nanti aku balik ke pola lama." Takut itu wajar. Tapi pola juga enggak selalu menunggu kita bulat-bulat. Ratih berhenti sebentar. "Rumah juga belajar, Nay. Walau lambat." Malamnya ia menelpon Arman. Kali ini ayahnya yang lebih dulu bertanya, "Kamu sendiri maunya apa?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Naya hampir seperti bahasa asing dari mulut ayahnya. Ia terdiam cukup lama sampai Arman menambahkan, "Jangan jawab yang menurut kamu Bapak ingin dengar. Bapak sedang tanya kamu?" Naya menatap jendela kamarnya yang menghadap tembok. Di balik tembok itu ada suara orang menyuci piring, anak kecil merengek,
Televisi menyala. Hidup-hidup lain yang tidak berhubungan dengannya tetap berjalan, dan entah kenapa itu menenangkan. Aku mau pulang dulu, katanya akhirnya, pelan tapi jelas. Bukan karena takut tinggal, aku cuma, rasanya belum ingin seluruh hidupku dibentuk oleh satu keputusan yang diambil saat aku masih capek membuktikan sesuatu. Telepon hening sebentar, lalu Arman berkata, baik. Hanya itu, tidak ada nada kecewa yang disembunyikan, tidak ada rasa puas yang terlalu cepat. Nanti kalau kamu mau pergi lagi? Tanyanya sesudah beberapa detik. Naya menahan napas. Aku akan bilang, bukan minta dibolehkan. Arman mengembuskan napas, dan Naya bisa membayangkan wajah ayahnya yang setengah ingin tersenyum tapi gengsi. Iya, katanya, bilang. Naya pulang ke rumah dengan koper yang sedikit lebih berat dan tubuh yang jelas berbeda dari 6 bulan lalu meski sulit ditunjukkan letaknya. Bukan karena ia menjadi lebih modern, lebih berani, atau lebih bebas seperti dalam cerita-cerita yang suka menyederhanakan pergi sebagai transformasi. Ia pulang dengan diri yang lebih rumit, lebih mampu melihat orang tuanya sebagai manusia, tetapi juga lebih tegas tahu batas di mana cintanya kepada mereka tidak boleh lagi dibayar dengan mengecilkan dirinya sendiri. Rumah menyambutnya dalam bentuk yang biasa-biasa saja. Ratih menangis sedikit di dapur sambil tetap menyuruhnya cuci tangan dulu. Arman membawa koper ke kamar tanpa berkata apa-apa, lalu mengeluh roda koper itu sepertinya mulai berat sebelah. Kamar Naya masih sama, hanya sprei berganti warna. Ada debu tipis di rak buku, ada map lama yang masih terselip di pojok meja. Malam pertama pulang, mereka makan bertiga seperti dulu, tetapi ada sesuatu yang kini tidak lagi sama. Naya tidak merasa harus membaca wajah ayahnya untuk menebak batas percakapan, dan Arman beberapa kali bertanya langsung tentang hal-hal yang benar-benar ingin ia tahu, bukan tentang apa yang ingin ia arahkan. Teman sekamarmu orang mana? Kamu kalau sakit, obatnya beli sendiri? Kerjaan yang paling susah yang mana? Pertanyaan-pertanyaan itu canggung, kadang meloncat, tetapi jujur. Ratih mendengarkan sambil sesekali menyela, dan untuk pertama kalinya meja makan mereka tidak terasa seperti tempat negosiasi terselubung. Beberapa minggu setelah kepulangan Naya, hidup menemukan bentuk baru yang tidak sempurna tapi lebih bisa ditinggali. Ia kembali bekerja di haluan, kali ini dengan posisi yang sedikit lebih kuat karena pengalaman dari Jakarta. Seno menerimanya dengan singkat. Yudi bilang akhirnya ada juga orang yang bisa dimintai revisi tanpa drama. Rina memeluknya sambil tertawa. Di rumah, Arman masih kadang bertanya terlalu banyak kalau Naya pulang malam, masih sesekali memberi komentar yang membuatnya ingin memutar mata. Masih belum pandai membedakan perhatian dan intervensi sepenuhnya. Naya sendiri juga tidak selalu sabar. Ada sore ketika mereka berdebat kecil soal jam pulang, dan Naya nyaris kembali ke nada lamanya yang tajam. Bedanya, kali ini ia berhenti di tengah, lalu berkata, Pak, aku dengar Bapak khawatir. Tapi aku tidak mau setiap pertanyaan terasa seperti pemeriksaan. Arman diam, lalu mengangguk kaku. Bukan perubahan yang halus, tetapi cukup. Mereka tidak sembuh dari kebiasaan lama. Mereka hanya mulai mengenal saat-saat ketika kebiasaan itu muncul, dan kadang berhasil tidak menuruti semuanya. Pada suatu pagi beberapa bulan kemudian, tanpa memikirkan apa-apa, Naya memotong pepaya di dapur. Potongan-potongannya agak terlalu besar karena pisau tumpul. Ratih sedang menumis bawang, Arman membaca berita di ponsel. Naya menaruh piring buah itu di meja, lalu tiba-tiba teringat pagi lama ketika ia pertama kali tidak melakukannya. Ia berdiri beberapa detik, pisau masih di tangan, menyadari betapa jauh dan dekatnya jarak dari pagi itu ke pagi ini. Dulu ia mengira perubahan harus dibuktikan lewat penolakan yang kasat mata. Sekarang ia tahu tidak semua tindakan yang sama berarti penyerahan diri pada arti yang sama. Ia menaruh pepaya bukan karena hidupnya kembali ke tempat lama, bukan pula karena ia sudah lupa rasa tercekik yang pernah mendorongnya pergi. Ia menaruhnya karena pagi itu ia ingin, dan karena kini keinginan sederhana seperti itu tidak lagi harus ia uji sebagai simbol dari kalah atau menang. Ratih melirik piring itu, lalu Naya, tanpa mengatakan apa-apa. Arman mengangkat kepala dari ponselnya dan berkata, manis kelihatannya. Naya nyaris tertawa. Belum dicoba. Arman mengambil satu potong, mengunyah, lalu mengangguk. Lumayan. Ratih mendecih kecil. Kalau bapakmu bilang lumayan, artinya suka. Mereka bertiga tersenyum tipis,
Masing-masing dengan kesadaran yang mungkin berbeda-beda tentang betapa kecil dan betapa mahalnya momen itu. Di luar rumah, suara motor, penjual sayur, anak sekolah, dan kehidupan lain terus berlalu seperti biasa. Di dalam rumah, tak ada penutupan besar, tak ada janji bahwa sesudah ini mereka akan selalu saling mengerti dengan benar. Mungkin nanti Naya akan pergi lagi. Mungkin suatu hari ia akan menerima pekerjaan di kota lain, atau mungkin ia memilih tinggal dekat rumah sambil membangun hidup yang dulu begitu ingin ia selamatkan dari orang tuanya. Mungkin Arman akan tetap membawa kekhawatirannya ke teras sampai tua. Mungkin Ratih masih akan menjadi orang yang paling dulu merasakan perubahan kecil dalam udara rumah. Tidak ada yang sepenuhnya selesai, tetapi pagi itu, ketika mereka makan dalam ritme yang tidak lagi terasa seperti jebakan dan tidak juga sempurna, Naya mengerti sesuatu yang dulu belum mampu ia lihat, bahwa jarak tidak selalu merusak rumah, dan kedekatan tidak selalu menyelamatkannya. Kadang yang menjaga sebuah rumah tetap layak dihuni hanyalah kesediaan orang-orang di dalamnya untuk terus belajar bahasa baru bagi kasih sayang yang lama, meskipun pengucapannya kaku, terlambat, dan sesekali masih melukai seperti sebelumnya.